Menjadi yang kuat dengan menebang pohon. Bab 11. 5 hari kemudian. Menebang kayu, 998 per 1000. Menebang kayu, 999 per 1000. Menebang kayu, 1000 per 1000. Jumlah di depan mata Xie Yuan melonjak dan akhirnya naik menjadi 1000. Perasaan indah yang sama seperti sebelumnya merasukinya, dan pikiran Xie Yuan tiba-tiba dipenuhi oleh pengalaman puluhan tahun menebang kayu bakar di pegunungan setiap hari. Ia telah menebang pohon-pohon yang tak terhitung jumlahnya dan memotong kayu bakar yang tak terhitung jumlahnya. Ia dapat mengetahui tekstur kayu dan cara mengolahnya hanya dengan sekali pandang. Bahkan spesies pohon langka dan terkenal pun telah dilihat dan diolahnya. Setelah puluhan tahun mengayunkan kapak dan menebang, kapak telah menjadi bagian dari tubuhnya, semudah menggunakan lengannya. Suatu hari, dia tiba-tiba mendapat ide dan muncul dengan beberapa gerakan, dan mulai mempraktikkannya dengan penuh semangat. 1 kapak untuk menebas, 2 kapak untuk menebas, 3 kapak untuk memotong, 4 kapak. Tepat saat dia berlatih sampai titik ini, Xie Yuan tiba-tiba terbangun dan membuka matanya. Seiring berjalannya waktu, saat Anda terus mengayunkan kapak, Anda tiba-tiba menyadari sesuatu dan menggenggam 3 sumbu. Memotong kayu, 1 per 10.000. 3 sumbu. Xie Yuan bergumam pada dirinya sendiri, mengingat seorang jenderal bersenjata kapak yang ganas di kehidupan sebelumnya dan kisah 3 kapak. Legenda mengatakan bahwa jenderal pemberani itu tak terkalahkan di medan perang dengan kapak di tangannya, dan ia mengandalkan ketiga kapaknya. Tak seorang pun pernah melihatnya menggunakan jurus keempatnya. Ada yang bilang ia hanya tahu 3 jurus, ada pula yang bilang ia tahu lebih banyak, tetapi 3 sudah cukup karena tak seorang pun bisa mengatasinya. Saya tidak tahu apa kebenarannya, tetapi dalam cerita tersebut, ia mengandalkan ketiga kapaknya untuk membantu tuannya menaklukkan negara dan menjadi tak terkalahkan selama sisa hidupnya. Aku penasaran apakah jurus 3 kapakku dapat dibandingkan dengan Cheng Ziji. Xie Yuan mengambil kapak, menarik napas dalam-dalam, dan tiba-tiba meledak. Cahaya dingin turun dari atas, membelah udara di halaman menjadi 2. Lalu ada kilatan petir, yang miring ke atas dan sedikit mengembun. Rasanya seperti menjelang badai. Udara terasa hambar sesaat, lalu kilatan petir dingin yang menyilaukan menembus angkasa. Bila kapak menebas dengan angin kencang, bergerak maju tanpa henti. Xie Yuan terhuyung, dan tangannya hampir putus oleh kapak itu. Pada saat yang sama, tumpukan kayu bakar setinggi setengah orang di depannya pecah menjadi beberapa bagian dengan bunyi patah, dan dia menebang semuanya sekaligus, menyebarkannya ke seluruh tanah. Dia bersandar pada kapaknya, bernapas berat, dan matanya terbuka lebar. Kekuatan masing-masing dari ketiga sumbu ini lebih besar dari Choping, dan dapat dikatakan sebagai kemajuan komprehensif dari Choping. Terutama pukulan terakhir, yang menimpa semua ledakan sebelumnya, benar-benar melampaui daya mematikan yang seharusnya disebabkan oleh kekuatannya. Dengan 3 kapak ini, Xie Yuan tidak ragu bahwa pohon poplar yang dapat dipeluk oleh 1 orang pun dapat ditebang dengan 3 kapak. Namun, konsumsinya juga sangat besar. Setelah makan daging selama sebulan, kekuatannya meningkat pesat, tetapi setelah serangkaian pekerjaan ini, ia masih kelelahan dan bahkan tidak ingin mengangkat tangannya. Xie Yuan terengah-engah lama sebelum dia tersenyum. Sekarang, Tiger dan Zhang Laur tidak perlu takut lagi. Namun, meskipun ia percaya diri, ketika ia benar-benar naik gunung dan bertemu seekor harimau, ia memutuskan untuk melindungi para pemburu di depannya dan mengawasi dari belakang. Xie Yuan memberi Zhu Dongming sebuah pesan, dan mereka sepakat untuk mendaki gunung sekitar tengah hari keesokan harinya setelah kabut pagi menghilang. Setelah menyampaikan pesan itu, ia kembali ke rumah dan bersiap-siap dalam diam. Keesokan paginya, Xie Yuan memikirkannya dan pergi ke kamar sebelah untuk memberitahu Li Lan terlebih dahulu. Saudari Lan Hua, Zhu Dongming dan aku akan pergi berburu di gunung. Kami mungkin akan pergi selama 2 hari, jadi jangan khawatirkan makananku untuk 2 hari ke depan. Jaga dirimu baik-baik. Li Lan tampak terkejut. Ah, Yuanzi, kenapa kamu masih berburu bersama kami? Tidak, bukankah ada binatang besar di pegunungan? Melihat wajahnya yang gugup, Xie Yuan segera menghiburnya. Tidak apa-apa. Itu ada di gunung sebelah, jauh dari kita. Ekspresi Li Lan sedikit rileks, tapi dia masih sangat khawatir. Kalau begitu, sebaiknya kau berhati-hati. Kau bilang kau belum pernah membunuh ayam sebelumnya, tapi kau malah pergi berburu dengan orang lain. Bagaimana kau bisa menghadapi ular, serangga, miasma, binatang buas, dan lubang-lubang di pegunungan? Xie Yuan melambaikan tangannya. Ini musim dingin, dan pegunungan jauh lebih sepi. Inilah saatnya para pemula mendaki. Baiklah, Suster Lan Hua, mereka sudah menungguku. Aku pergi dulu. Baiklah, Yuanzi, hati-hati. Ketika Xie Yuan mencapai celah gunung, Zhu Dongming dan 3 orang lainnya sudah menunggu di sana. Di antara ketiganya, ada seorang pemuda tegap berjanggut, bernama Zhou Feng.
Ia adalah putra satu-satunya pandai besi di desa, tetapi ia tidak suka pandai besi dan lebih suka berburu. Seorang pria setengah baya yang pendek dan kuat, bermarga Wu, yang keempat dalam keluarga, dan penduduk desa memanggilnya Wu Laosi. Yang terakhir adalah seorang pria parubaya berambut abu-abu. Ia yang tertua dan paling kurus, tetapi sangat lincah, dengan mata yang cerah. Busur berburu di belakangnya bahkan lebih besar daripada milik Zhu Dongming. Ia adalah Chen Yun, pemburu tertua di desa. Xie Yuan menyapa beberapa orang satu persatu, dan Zhu Dongming melambaikan tangannya. Ayo pergi. Ia masuk ke dalam hutan terlebih dahulu, memegang seekor anjing hitam besar di tangan kirinya dan sebuah kapak di tangan kanannya, memotong dahan-dahan yang menghalangi jalannya. Wu Laosi juga memegang kapak di tangan kanannya, tetapi perisai rotan di tangan kirinya, dan berjalan di sisi kiri Zhu Dongming. Chen Yun memegang busur di tangannya dan berjalan ke kanan Zhu Dongming. Zhou Feng, memegang tombak pendek, menarik Xie Yuan. Ikuti aku, ikuti yang di belakang. Jangan takut. Kita berempat bisa dengan mudah menangani harimau dewasa, tapi saudara Zhu bersikeras agar kau ikut. Yah, kau seharusnya tidak perlu melakukan apa-apa. Lihat saja dari belakang. Begitu kamu menemukan binatang buas itu, jangan panik. Jangan lari membelakanginya. Hal terburuk yang bisa dilakukan saat bertemu binatang buas adalah berbalik dan lari. Zhou Feng sedikit bersemangat dan terus berbicara dengan Xie Yuan tentang tindakan pencegahan. Setelah beberapa saat, ia bercerita tentang bagaimana ia akan pamer di desa setelah membunuh harimau itu, dan bagaimana ia akan berkeliaran kemana-mana. Chen Yun lebih dewasa dan bijaksana, dan berbisik. Zhou Feng, jaga Xiao Xie baik-baik dan jelaskan semuanya padanya. Jangan biarkan dia panik dan berlarian. Wu Laosi juga sedikit mengangguk. Faktanya, beberapa orang bingung mengapa Zhu Dongming bersikeras menarik Xie Yuan. Ada banyak hal yang perlu diperhatikan saat berburu, dan kita tidak bisa langsung mempelajarinya, terutama saat berburu harimau. Kalau kita bawa pemula, dia malah ketakutan dan lari-lari, bisa-bisa dia membunuh semua orang. Namun, Zhu Dongming cukup bergengsi dan mempunyai cara berburunya sendiri, dan ia memang telah mendatangkan banyak keuntungan bagi semua orang. Oleh karena itu, kedua lelaki tua itu tidak dapat membantahnya, dan mereka hanya secara pribadi mengingatkan Zhou Feng berulang kali untuk mengawasi Xie Yuan, karena takut ia akan tertinggal. Xie Yuan merasa bahwa banyak orang tidak mempercayainya, jadi membiarkan dia tetap tinggal untuk bertahan, adalah hal yang benar-benar diinginkannya, dan dia sangat gembira karenanya. Zhu Dongming berkata saat ini, Yuanzi, kalian berdua, saudara dari keluarga Xie, sungguh pemberani. Kakakmu memang pemberani, dan kemampuanmu tak kalah darinya. Dulu aku ingin mengajaknya berburu, tapi dia khawatir dengan usiamu yang masih muda dan bagaimana kamu tidak bisa meninggalkan keluargamu, dan terkadang kami harus pergi ke pegunungan selama beberapa hari, jadi dia tidak pernah ikut. Sayang sekali. Xie Yuan terdiam beberapa saat, lalu tiba-tiba berkata, mungkinkah harimau ini adalah pelaku yang membunuh saudaraku? Zhu Dongming merenung sejenak dan menggelengkan kepalanya. Dulu, kakakmu punya banyak motif binatang, berantakan. Tapi tidak ada motif harimau. Xie Yuan sudah lama tahu bahwa tempat di mana kakak laki-lakinya meninggal tampaknya telah dikunjungi oleh sekawanan binatang, mungkin sekawanan serigala, yang bukan merupakan pemandangan umum, tetapi pemandangan itu begitu kacau sehingga tidak seorang pun berani memberikan jawaban yang pasti. Saat kelima orang itu masuk lebih dalam ke area di mana binatang raksasa itu muncul, mereka perlahan-lahan mulai mengurangi bicara dan memperhatikan pergerakan di sekitar mereka. Setengah hari kemudian, Xie Yuan dan yang lainnya berjalan menuju kedalaman hutan yang belum pernah mereka kunjungi sebelumnya. Sepanjang jalan, mereka melihat banyak pohon indah dan diam-diam memperhatikannya. Tiba-tiba, Zhu Dongming mengangkat tangannya, dan semua orang berhenti dengan tenang, menahan napas, berjongkok di semak-semak, dan melihat ke depan. Di depan terbentang lahan terbuka yang luas di hutan. Di bawah pohon yang kanopi hijaunya menutupi separuh hutan, seekor harimau berbaring, tampak tertidur lelap. Saat itu musim dingin masih awal dan banyak pohon serta tumbuh-tumbuhan telah layu, tetapi hutan ini masih tertutupi oleh rumput hijau, dengan pohon-pohon kokoh berkanopi hijau dan harimau-harimau berbaring di bawahnya. Beberapa pemburu tercengang ketika melihat pemandangan menakjubkan ini. Tetapi mereka tetap menundukkan kepala dan menatap harimau di bawah pohon, napas mereka perlahan menjadi cepat. Binatang besar itu tidak ada di dalam gua, tetapi tidur di bawah pohon. Kesempatan bagus. Tapi perhatian Xie Yuan masih tertuju pada pohon itu. Alangkah indahnya pohon itu. Berapa harganya kalau ditebang? Bab 12. Zhu Dongming menenangkan anjing hitam yang menggigil dan merintih sambil berbisik. Pasang beberapa perangkap dulu. Zhou Feng, ambil tombaknya dan panjat pohonnya. Setelah kami siap, Lao Chen dan saya menembakkan anak panah bersama untuk melihat apakah binatang besar itu bisa melewatinya.
Kalau ada binatang besar datang, kita bisa mengandalkan jebakan, busur, dan anak panah, dan Zhou Feng, kau tinggal menusuknya di pohon dan membiarkannya berdarah. Saat ia kehilangan kekuatannya, kita bisa melawannya, masing-masing dengan pisau, dan perlahan-lahan menyeretnya ke bawah. Yuanzi, kau mundur dulu, baru kita lihat perkembangan situasinya. Beberapa orang mengangguk, berpikir bahwa pengaturannya sangat tepat. Zhou Feng sedikit gemetar karena kegembiraan. Pengaturan saudara Zhu sudah selesai. Jika monster besar ini bertemu kita, ia pasti akan menemui ajalnya hari ini. Melihat teman-temannya siap bertarung, Zhu Dongming sedikit mengerutkan kening dan berkata, "Semuanya, hati-hati. Kita belum pernah bertemu serangga besar sebelumnya, jadi jangan anggap remeh. Jangan khawatir, Lao Zhu. Kami semua berpengalaman dan tahu apa yang harus dilakukan." Wu Laozi mengangguk. Tidak ada pengalaman di sini, hanya satu orang. Chen Yun menepuk bahu Xie Yuan dan memberi instruksi khusus. "Xiao Xie, jangan takut. Kami akan berada di depan. Tetaplah di sini dan jangan bergerak." Xie Yuan mengangguk. "Saya mengerti, Paman Chen." Melihat Xie Yuan tampak tenang dan tidak panik, Chen Yun mengangguk puas. Orang biasa hanya pernah mendengar tentang harimau, tetapi belum pernah melihatnya. Melihat binatang buas untuk pertama kalinya, ia menunjukkan reaksi ini, tampak jauh lebih tenang daripada Zhou Feng, yang sangat jarang terjadi. Bahkan ia sendiri telah berburu hampir sepanjang hidupnya, tetapi ini pertama kalinya ia melihat harimau. Bohong jika ia mengatakan tidak gugup saat ini. Anak ini tenang dan tidak akan melakukan hal buruk. Aku agak mengerti mengapa Zhu Dongming membawanya ke sini. Chen Yun tentu saja tidak menyangka Xie Yuan pernah melihat harimau sebelumnya. Bukan hanya harimau, tetapi juga singa, liger, dan tigon. Tentu saja, ia tidak merasakan keingintahuan dan ketakutan yang sama seperti yang dirasakan beberapa orang lain. Tapi itu pertama kalinya dia bertemu sesuatu di luar kandang. Untungnya, dia tidak perlu terburu-buru ke depan, jadi dia tidak terlalu gugup. Xie Yuan mundur ke belakang kerumunan, berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, dan memperhatikan beberapa pemburu memasang perangkap di depan ruang terbuka, berharap bahwa dia tidak dibutuhkan hari ini. Namun, pohon besar itu, yang masih rimbun dan hijau di awal musim dingin, begitu besar sehingga bahkan dengan penglihatannya yang tajam, ia bahkan tidak bisa mengenali jenis pohon itu. Ia tak kuasa menahan diri untuk tidak menatapnya berulang-ulang. Tak lama kemudian, jebakan itu pun terpasang, dan Zhou Feng dengan sigap memanjat pohon di atas mereka. Zhu Dongming dan Chen Yun saling berpandangan, mengangguk pelan, lalu menghunus busur dan anak panah mereka bersamaan. Memanggil. Dua anak panah panjang melesat menembus angin, satu menembus dahi dan satu lagi menembus leher. Tetapi dibandingkan dengan tubuhnya yang besar, anak panah yang ditembakkan dari busur tanah buatan sendiri itu tampak agak kecil. Harimau itu tiba-tiba terbangun, menopang dirinya sendiri dan meraung liar. Gunung-gunung dan hutan berguncang, pohon-pohon bergoyang, dan hembusan angin bertiup melewati hutan. Mendengar auman harimau yang memekakkan telinga di pegunungan, beberapa orang menjadi pucat. Xie Yuan agak terkejut. Ia tak pernah membayangkan auman harimau bisa sekeras ini. Seluruh gunung seakan berguncang. Harimau itu langsung menoleh, mendapati manusia yang menyerangnya, lalu berjongkok sedikit. Lalu, dia tiba-tiba melompat keluar. Tubuhnya secepat angin dan gerakannya sangat cepat. Kedua anak panah itu tampaknya tidak memengaruhi gerakannya sama sekali. Zhu Dongming dan Chen Yun menggertakkan gigi dan menembakkan dua anak panah lagi, yang menembus tubuh harimau itu. Harimau itu merasakan sakit, tetapi tidak melambat sama sekali. Malah, ia berlari lebih cepat lagi. Ekspresi mereka berubah dan mereka mundur ke hutan sambil menembak. Setelah menembakkan satu anak panah lagi, harimau itu melesat ke depan dalam sekejap mata. Tepat ketika hendak mencapai binatang berkaki dua yang menyerangnya, ia tiba-tiba tersandung dan cakarnya menegang. Ia menginjak perangkap dan merasakan sakit yang tajam. Ia langsung menjadi seperti kucing berkaki tiga dan kehilangan kelincahannya. Mata Zhu Dongming berbinar dan dia berteriak. Mulailah. Dia, Wu Laozi, dan Chen Yun menghunus pedang mereka dan maju, mencoba menemukan sisi tubuh harimau itu, saling melindungi, bergantian menusuk lalu mundur. Zhou Feng memegang tombak pendek di pohon, menusukkannya berulang kali. Harimau itu sangat besar, dan senjata rakitan penduduk desa tidak sebanding dengannya. Namun, keempat pria itu bekerja sama, meninggalkan banyak luka pada harimau itu selama beberapa putaran. Darah perlahan merembes keluar, perlahan-lahan menodai bulu oranye indahnya hingga merah. Xie Yuan menyaksikan keempat pria itu dengan terampil bekerja sama dalam memburu harimau, dan darahnya mendidih. Tanpa sadar ia melangkah maju dua langkah, ingin mencari waktu untuk menyerang harimau itu dengan kapak. Ia mendapati bahwa aktivitas berburu seolah membangkitkan gen leluhurnya, membuatnya bersemangat untuk mencobanya. Ia berpikir dalam hati bahwa ini memang kenangan yang ditinggalkan leluhurnya. Akan tetapi,
dia masih sangat berhati-hati dan tidak melupakan niat awalnya untuk melindungi orang-orang di belakangnya. Terlebih lagi, dia kurang berpengalaman dan mungkin malah akan menimbulkan masalah lagi jika dia bertindak gegabah, jadi dia menyaksikan pertunjukan perburuan itu dari jarak yang lebih dekat. Melihat harimau itu perlahan-lahan menjadi lamban, Zhou Feng, dengan cahaya keemasan di matanya, tidak bisa menahan diri untuk memperlambat gerakannya dan berkata dengan penuh semangat. Saudara-saudara, hal yang paling berharga dari seekor harimau adalah kulitnya. Jangan dilubangi. Tunggu sampai ia berdarah perlahan. Wu Laoxi memegang perisai di satu tangan dan pisau di tangan lainnya, hendak bergerak maju untuk menusuk dari samping. Mendengar ini, ia pun ragu-ragu dan memperlambat gerakannya 3 poin. Zhu Dongming tiba-tiba melotot dan meraung. Sial, hati-hati, mengaum. Harimau yang tadinya bergerak pelan, tiba-tiba meraung dan berdiri tegak. Bayangan besarnya menyelimuti Wu Laoxi. Cakar harimau sebesar wajah manusia itu turun bagai gunung. Wajah Wu Laoxi memucat, dan tanpa sadar ia menggunakan perisai rotan di tangan kirinya untuk menangkisnya. Namun, bagaimana kekuatan manusia dapat menahan serangan harimau yang mematikan? Wu Laoxi yang pendek dan kuat terlempar mundur beberapa meter seperti layang-layang yang talinya putus. Harimau itu hendak menerkamnya, tetapi tiba-tiba ia merendahkan tubuhnya dan berteriak kesakitan. Ternyata Zhou Feng telah mencondongkan tubuh ke depan dan dengan cepat menusuk harimau itu dari belakang. Harimau itu menggoyangkan tubuhnya, dan Zhou Feng terlalu gugup untuk melepaskan tombaknya tepat waktu, dan tertarik ke tanah. Ia melihat bintang-bintang di matanya saat melihat harimau itu berbalik dan mendekatinya dengan mulut berdarah terbuka lebar. Hanya 2 kata yang terlintas di benaknya. Penyelesaian. Situasi berubah menjadi buruk, dan Zhu Dongming tidak punya waktu untuk bereaksi, wajahnya memucat. Hidup atau mati Wu Laoxi masih belum pasti, dan Zhou Feng hampir mati di mulut harimau. Kepungan 4 orang telah hancur. Mungkin mimpi baginya dan Chen Yun untuk melawan monster ini sendirian, meskipun penuh luka. Sekarang bukan lagi soal berburu harimau, tapi soal bagaimana bertahan hidup. Wajah Chen Yun pucat pasi. Melihat Zhou Feng yang dicium harimau, ia mengambil langkah yang salah dan tanpa sadar berencana untuk melarikan diri. Zhu Dongming menggertakkan giginya dan bergegas maju sambil membawa kapak, mencoba menyelamatkan Zhou Feng, meskipun tidak ada harapan. Namun ada seseorang yang lebih cepat darinya. Xie Yuan berdiri dari balik pohon terdekat, bergegas ke sisi harimau dalam 2 langkah, mengangkat kapaknya, dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang tubuh harimau itu. 3 trik. Zhu Dongming dan Chen Yun hanya melihat kilatan cahaya dingin di hutan, dan dengan mata telanjang mereka hampir tidak bisa melihat gerakan Xie Yuan. Harimau itu terdiam sejenak, lalu tiba-tiba meraung keras. Darah menyembur keluar dari sisinya seperti air mancur, dan ia jatuh miring dalam posisi terpelintir. Xie Yuan yang cerdik dan cekatan, tiba-tiba menyeret Zhou Feng kembali untuk mencegahnya terinjak hingga tewas tepat setelah lolos dari mulut harimau. Perut harimau itu hampir terbelah seluruhnya, organ-organ dalamnya berceceran di lantai, dada dan perutnya naik turun beberapa saat, dan tak lama kemudian ia tak bergerak lagi. Meskipun Zhu Dongming dan Chen Yun bergerak maju dan mundur masing-masing, mereka berdua berhenti pada saat yang sama dan berdiri dengan pandangan kosong di hutan, menyaksikan pemandangan ini dengan ketidakpercayaan di mata mereka. Bab 13. Zhou Feng diselamatkan dari cengkeraman kematian oleh Xie Yuan, tetapi dia masih sedikit ketakutan. Dia duduk di tanah, menatap kosong ke arah mayat harimau yang tak bergerak itu untuk waktu yang lama, lalu dia bergidik, berbalik, dan berkata dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Tanpa diduga, Xie Yuan-lah yang akhirnya menyelamatkannya. Untungnya, saudara Zhu memanggilnya. Saya tidak menyangka dia begitu terampil. Kapak itu secepat kilat dan kekuatannya mengerikan, hampir membelah harimau itu menjadi 2. Zhu Dongming bergegas maju dan memastikan bahwa keduanya baik-baik saja, lalu menghela napas lega. Syukurlah aku baik-baik saja. Yuanzi, kali ini semua berkatmu. Keterkejutan di matanya belum hilang, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Xie Yuan dari atas ke bawah. Meskipun saya merasa orang ini kejam dan sangat terampil menggunakan kapak, itulah sebabnya saya meminta bantuannya. Tetapi Zhu Dongming tidak menyangka bahwa kapak ini tidak hanya terampil, tetapi juga kuat. Dia hampir membelah harimau itu menjadi 2 hanya dengan 1 pukulan. Bagaimana mungkin dia punya kekuatan sebesar itu? Zhu Dongming tidak dapat memahaminya, tetapi dia senang telah menelepon Xie Yuan, jika tidak semua orang mungkin akan mendapat masalah hari ini. Zhou Feng mengangguk berulang kali. Ya, saudara Yuan menyelamatkan hidupku. Meskipun usianya beberapa tahun lebih tua dari Xie Yuan, saat itu dia memanggilnya saudara Yuan dengan tulus. Xie Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, karena kita di sini, kita semua di sini bersama-sama, jadi aku juga harus berkontribusi. Meskipun awalnya dia pikir lebih baik tidak berkontribusi. Dia tidak bisa hanya melihat teman-temannya mati di mulut harimau.
Tepat saat harimau itu berada di depannya dari samping, Xie Yuan mengambil tindakan tegas. Dengan percaya diri dan setelah melihat darah, Xie Yuan merasa bahwa dirinya menjadi lebih tegas. Pada saat ini, Chen Yun datang bersama Wu Laoxi. Si tua Wu keempat mengalami patah tulang, tetapi dia masih bisa berjalan. Wu Laoxi tersenyum pahit. Hidup itu murah. Batuk, aku tidak bisa mati. Dia adalah pria yang kuat dan hanya mengalami patah lengan dan gegar otak, yang tidak fatal. Tentu saja, mengingat kondisi medis di desa pegunungan itu, dia sudah setengah mati. Chen Yun menghela nafas. Jika bukan Xiao Xie, aku khawatir akan sulit mengatakannya. Wu Laoxi mengangguk setuju, dan bersama Chen Yun, dia menatap Xie Yuan. Pria ini terlihat kurus dan berkulit putih, tapi dia agak tampan. Kenapa kapaknya begitu garang? Apa dia mencoba menciptakan kontras dengan pria tampan itu? Beberapa pemburu mengelilingi Xie Yuan dan menatapnya dengan saksama. Keraguan mereka tentang Zhu Dongming yang membawanya ke sini pun sirna, dan mereka pun merasa lega. Menggunakan beberapa cabang untuk memperbaiki lengan Wu Laoxi yang patah, beberapa orang mengelilingi harimau itu dengan cahaya kemasan di mata mereka. Betapa besarnya harimau itu. Menjadi kaya. Meskipun kulit harimau yang paling berharga telah dipotong, masih banyak orang kaya yang menginginkannya jika dijahit. Selain itu, beberapa orang hampir mati karena menginginkan kulit harimau yang utuh, dan sekarang mereka cukup beruntung untuk bertahan hidup, jadi mereka tidak membicarakannya lagi. Sekalipun kulit harimaunya jelek, ada daging harimau, cakar harimau, tulang harimau, dan, lihat. Itu jantan. Banyak orang bersemangat. Harta karun ini bisa digunakan untuk membuat anggur, yang konon berkhasiat membuat naga tua itu mengangkat kepalanya dan memulihkan kejantanannya. Para lelaki tua di kota yang telah kehilangan kesehatannya pasti tidak akan pelit dengan uang mereka. Jantung Xie Yuan juga berdebar kencang, tentu saja bukan karena cambuk harimau, tetapi karena harimau itu pasti bisa menghasilkan puluhan tael perak. Apakah jumlah yang diberikan kepadanya cukup untuk 10 tael? Para pemburu menggunakan batang pohon untuk menopang harimau tersebut dan membawanya menuruni gunung dengan penuh semangat. Xie Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak mendekati Zhu Dongming dan berbisik. Saudara Zhu, menurutmu berapa harga perak yang bisa diperoleh dari harimau ini? Zhu Dongming merenung sejenak dan berkata, penis harimau dan kulit harimau masing-masing bernilai lebih dari 10 tael. Sisanya sulit dipastikan, tetapi totalnya pasti sekitar 10 atau 20 tael. Mungkin kurang dari 50 tael total. Saya hanya melihat orang lain menjualnya, jadi saya hanya memperkirakan. 50 tael. Di desa pegunungan ini, 50 tael adalah jumlah uang yang sangat besar, angka yang luar biasa besar. Cukup untuk menghidupi banyak orang seumur hidup. Intinya, jika 50 tael dibagi menjadi 5 bagian, bukankah dia akan mendapatkan tepat 10 tael? Saya hanya tidak tahu apakah Zhu Dongming akan memberinya bagian terbesar karena dia tidak menyumbang sebelumnya. Pada saat ini, Zhu Dongming berkata, Yuanzi, setengah dari pujian kali ini untukmu. Aku sudah bertanya-tanya, dan mereka semua berpikir kamu pantas mendapatkan bagian uang yang lebih besar. Benarkah? Ini memalukan. Ketika Xie Yuan mendengar ini, dia tidak dapat menahan senyum, tetapi dia tetap menggosok tangannya dan berpura-pura tulus. Zhou Feng datang dan berkata, Kakak Yuan, kau menyelamatkan hidupku. Apa yang perlu dipermalukan? Aku tidak menginginkan apapun lagi. Berikan saja tulang besar ini, dan aku akan meminta ayahku membuatkanmu kapak sebagai ucapan terima kasih. Tulang harimau itu keras, dan 3 kapak milik Xie Yuan terlalu kuat, sehingga kapak lamanya patah, yang membuatnya merasa sedih. Tetapi Zhou Feng cukup perhatian dan benar-benar ingin memberinya kapak. Terima kasih banyak. Orang-orang ini terlalu cerdik. Zhu Dongming mengambil kesempatan itu dan berbisik kepada Xie Yuan. Yuanzi, kau sekarang pahlawan pembasmi harimau. Bahkan jika orang-orang tahu, yah, kau tetap merugikan orang-orang. Tentu saja, aku akan merahasiakannya dan tidak akan pernah memberitahu siapapun, tapi aku hanya ingin kau tenang. Mulai sekarang, kita semua sepakat. Xie Yuan mengangguk sedikit, itu benar. Apakah Zhu Dongming mencoba menunjukkan niat baik? Namun dia berkata, kita melawan harimau itu bersama-sama. Saudara Zhu, kalianlah pemimpinnya. Zhu Dongming mengangguk sedikit, dia mengerti apa yang dimaksud Xie Yuan. Anak ini, meskipun masih sangat muda, tidak pandai pamer. Dengan taktik yang tangguh dan banyak pemikiran, tampaknya desa Xiaoxi akan segera melahirkan sosok yang hebat. Untungnya, aku baik-baik saja dengannya. Memanfaatkan sisa waktu matahari terbenam, beberapa orang membawa harimau itu ke desa. Ya Tuhan, apa yang kamu angkat? Emosi penduduk desa langsung tersulut. Di era ini, mengalahkan harimau adalah hal yang luar biasa. Terlebih lagi, banyak orang di desa pegunungan mengandalkan gunung sebagai mata pencaharian mereka. Mereka telah lama khawatir dan kini sangat gembira.
Kepala desa segera memerintahkan warga untuk menabuh gong, genderang, dan suona, serta menyuruh beberapa orang membawa harimau itu berkeliling desa. Kecuali Wu Laosi yang kembali untuk memulihkan diri, seluruh penduduk desa keluar untuk menyaksikan keseruan dan mengenali semua pahlawan dalam tim penangkal harimau desa. Namun ternyata ada seseorang di tim tersebut yang melampaui harapan mereka. Itu Xie Yuan, anak dari keluarga Xie. Itu Yuanzi. Bukankah dia bilang dia kelaparan sampai mati? Kenapa dia masih melawan harimau itu? Setelah Xie Lun pergi, Xiao Xie diganggu setiap hari. Sekarang dia membela diri bersama Zhu Dongming dan yang lainnya. Dia bahkan berburu harimau. Sebenarnya, aku pernah mendengar sebelumnya bahwa Lima Zi, Zheng Laitu, dan yang lainnya sepertinya baru saja didisiplinkan oleh Xie Yuan. Tentu saja tidak. Kalau kau bisa mengalahkan seekor harimau, mengalahkan beberapa kodok pun bukan masalah besar. Zhang Laur memimpin adik laki-lakinya dan berdiri di luar kerumunan, ekspresinya berubah. Mengapa anak ini mengikuti Zhu Dongming untuk mengalahkan harimau? Bagaimana Anda dapat memanfaatkan situasi ini? Melihat namanya menjadi buah bibir semua orang dan reputasinya menanjak dengan cepat, dari seorang penebang kayu miskin menjadi pahlawan pembunuh harimau, Zhang Laur tiba-tiba merasa sedikit menyesal. Seharusnya aku meminta kakak tertuaku untuk kembali dan mengurus harimau itu. Sekarang akan sulit. Lilan melihat Xie Yuan dalam kekacauan seperti itu sehingga dia merasa sedikit gembira tetapi juga sedikit takut. Yuanzi. Jadi kamu benar-benar pergi berburu harimau itu. Sukses sekali. Kalau kakak Lun tahu ini, dia pasti juga senang. Hei, kamu bilang kamu baik-baik saja, kenapa kamu melakukan hal berbahaya seperti itu? Jangan lakukan lagi. Kalau terjadi apa-apa, bagaimana aku bisa bertemu adikmu nanti? Xie Yuan hanya tertawa. Kalau dia tidak percaya diri, dia pasti tidak akan pergi. Untungnya, kekuatan ketiga sumbu itu lebih besar dari yang dibayangkan. Sekarang saya seharusnya punya cukup uang untuk belajar bela diri. Saya tinggal menunggu Zhu Dongming dan yang lainnya menjual harimau itu. Xie Yuan merasa perjalanan itu bermanfaat. Namun, ketika ada waktu luang, ia teringat kembali proses perburuan harimau tersebut dan teringat adegan harimau yang berbaring di bawah pohon. Kelihatannya sungguh spiritual. Ada banyak pohon indah di dekat sini. Kamu bisa pergi melihatnya nanti kalau ada waktu. Beberapa hari kemudian, Xie Yuan sedang beristirahat di rumah ketika terdengar ketukan di pintu. Yuanzi, aku menjual harimau itu dan membawakanmu perak. Bab 14. Di dalam ruangan, Xie Yuan menyentuh batangan perak besar yang tampak memancarkan cahaya berharga, menampakkan ekspresi kepuasan. Batangan perak ini bernilai 10 tael perak. Dia belum pernah melihat batangan perak sebesar itu. Perkataan Zhu Dongming tadi masih terngiang di telinganya. Yuanzi, harimau itu terjual sedikit di atas 41 tael perak. Harganya bisa lebih, tapi kami tidak punya koneksi, dan para pedagang yang tidak bermoral itu terus menekan harga, jadi kami tidak bisa berbuat apa-apa. Zhou Feng juga mengambil tulang kaki harimau, menyisakan kulitnya seharga 17 tael, dan penis harimau seharga 15 tael. Dan seterusnya. Hanya itu yang kami dapatkan. Wu keempat tua terluka parah. Biaya untuk berobat dan berobat telah menghabiskan lebih dari 30 tael perak. Kita sudah membicarakannya dan kau boleh mengambil bagian terbesarnya, 12 tael. Apa tidak apa-apa? Zhu Dongming bersikap sopan, tetapi bagaimana mungkin Xie Yuan tidak berhasil? Mereka menanggung semua kerusakannya, jadi aku naik dan menggunakan keahlianku untuk mengambil kepala manusia, bukan kepala harimau. Dengan hasil panen ini, aku sangat puas. Dan tulang kaki harimau itu sekarang ada di tangannya. Artinya, dalam tim pemburu harimau yang beranggotakan 5 orang, hampir separuh hasil buruan harimau dirampas sendirian. Xie Yuan menimbang batangan perak besar dan 2 tael koin perak berulang kali, lalu mendesah puas. Saya memiliki modal awal untuk belajar seni bela diri. Dia tidak sabar untuk menaruh perak itu di dadanya, dan mengambil kapak yang baru saja diberikan Zhou Feng di bagian terdalam kerahnya. Bila kapak itu, yang setengahnya sebesar wajahnya, masih baru, halus dan rata, tidak ada bekas-bekas pengikisan sama sekali, dan hampir dapat mencerminkan fitur wajah Xie Yuan. Bila kapak itu memiliki garis yang rapi, sangat tajam, dan berkilau dengan cahaya dingin. Tak lagi ada noda karat dan takik yang tak terhitung jumlahnya seperti kapak tua. Kapak ini jelas terbuat dari besi terbaik. Untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Xie Yuan karena telah menyelamatkan anak tunggalnya, ayah Zhou Feng mengeluarkan semua harta karun di toko besinya. Namun, bagian yang paling menarik perhatian dari kapak ini adalah gagangnya yang terbuat dari tulang kaki harimau. Tulang harimau bukan hanya jauh lebih kuat daripada kayu, tetapi Pastor Zhou Feng telah memolesnya hingga berkilau seterang batu giok. Gagang kapak putih berkilau yang diselipkan di bawahnya membuatnya tampak seperti ornamen berharga milik keluarga kaya, bukan kapak penebang kayu. Tak hanya indah, gagang kapaknya juga kokoh, dipadukan dengan bilah besi yang halus, kapak ini sangat cocok untuk digunakan Xie Yuan saat ini.
Menggunakan kapak ini dengan keahliannya dalam membuat kapak setidaknya akan meningkatkan kekuatannya sedikit. Kapaknya tampak hebat, dan Xie Yuan sendiri bahkan lebih luar biasa. Ia berdiri dengan kapak di tangannya, seolah memegang senjata berharga, dan tampak luar biasa. Anda tidak akan pernah mengira dia hanya seorang penebang kayu. Xie Yuan membual sejenak, lalu mengeluarkan sepotong kain dan membungkus gagang kapak tulang harimau putih itu secara melingkar. Pertama, tas ini menyerap keringat dan anti-selip, sehingga nyaman dan praktis digenggam. Kedua, tas ini sedikit lebih sederhana, sehingga kekayaan Anda tidak terekspos. Mengambil kapak, Xie Yuan langsung keluar dan berjalan cepat menuju kota Panlong. Kota Panlong di selatan adalah kota pasar terdekat dengan desa mereka. Kota ini juga merupakan pusat dari beberapa desa di sekitarnya dan berpenduduk padat. Di luar kota Panlong adalah Kabupaten Yunzhou, kota besar terbesar di dekatnya yang diketahui Xie Yuan. Karena minimnya transportasi dan informasi, tempat terjauh yang mungkin dikunjungi penduduk desa pegunungan seumur hidup mereka mungkin adalah kota kabupaten, atau bahkan hanya kotanya. Selain kota kabupaten, tidak ada yang bisa dikatakan. Xie Yuan tidak tahu hal ini, tetapi berkat didikan orang tuanya, ia akhirnya bisa membaca. Orang tuanya pindah ke desa Xiaoxi dari tempat lain dan melek huruf. Mereka pernah mengajari Xie Yuan dan saudaranya sejak kecil, tetapi keduanya meninggal karena sakit ketika Xie Yuan masih sangat kecil. Xie Lun, yang telah membesarkannya dengan susah payah, tidak memiliki kesan yang mendalam tentang mereka. Xie Lun pernah mengajak Xie Yuan ke pasar di kota saat mereka masih kecil, jadi dia tahu arahnya. Jalan ini ramai dan relatif tenang, tetapi Xie Yuan, yang membawa banyak uang, tidak pernah melepaskan kapaknya. Setelah berjalan setengah hari, Xie Yuan akhirnya tiba di wilayah kota Panlong dan menghela napas lega. Kota Panlong secara alami jauh lebih makmur daripada desa Xiaoxi. Terdapat beberapa jalan yang membentang horizontal dan vertikal, dengan pedagang dan orang-orang yang lalu lalang. Jalan-jalannya dilapisi lempengan batu biru, dan terdapat rumah-rumah dengan batu bata biru dan ubin hitam di kedua sisinya. Terdapat juga sebuah restoran 3 lantai di pusat kota, yang menghadap ke pegunungan lainnya. Xie Yuan merasakan suasana langka kehidupan sehari-hari, tetapi tidak berkeliaran terlalu lama. Dia memegang perak berat itu di dadanya dan melangkah maju dengan tujuan yang jelas. Ujung timur jalan, ujung timur jalan. Aku mendapatkannya. Xie Yuan berdiri di depan sebuah halaman besar, menatap plakat di atasnya. Gerbang sirah besi. Gerbangnya cukup mengesankan. Saat Xie Yuan sedang berpikir, seorang murid berbaju abu-abu datang ke pintu dan bertanya dengan antusias. Anak muda, maukah kau belajar bela diri? Baju kain besi kami dari Sekte Zirah Besi terkenal di mana-mana, sebuah spesialisasi unik di kota Panlong. Bahkan orang-orang dari Kabupaten Yunzhou datang ke sini untuk mempelajarinya. Harganya tidak mahal, hanya 11 tael perak. Xie Yuan membuka matanya ketika mendengar ini. 11 tael. Bukankah itu 10 tael? Murid itu tersenyum dan berkata, itu semua berita lama. Sekarang biaya masuknya 11 tael perak untuk teh, yang melambangkan dedikasimu yang teguh pada latihan bela diri. Xie Yuan agak terdiam, dan sengaja bergumam. Kenaikan harga hampir menyamai Black Tiger Boxing Gym dan Divine Weapon Gym. Kenapa aku tidak boleh ke sana? Murid itu melambaikan tangannya berulang kali. Saudaraku, kau tidak tahu. Untuk berlatih bela diri, kau harus melatih dirimu sendiri terlebih dahulu. Keahlian kedua keluarga itu mungkin terlihat lebih mengesankan daripada kita, tapi bukankah mereka akan roboh jika dipukul dengan tongkat? Tidak seperti kami, Sekte Zirah Besi, kami memiliki rompi besi yang melindungi kami dari pedang dan tombak, membuat kami tak terkalahkan dalam duel apapun. Kami hanya bisa efektif saat kami berdiri diam. Selain itu, 2 perusahaan lainnya juga telah menaikkan harga mereka. Jadi ini karena penyesuaian harga yang terpadu. Xie Yuan menganggapnya sedikit lucu. Namun, dia datang langsung ke gerbang besi karena dia telah mengerjakan pekerjaan rumahnya. Pertama, seperti yang dikatakan murid itu, metode 2 aliran lainnya, yang satu berfokus pada tinju dan yang lainnya pada senjata, luar biasa kuat dan mengesankan, bahkan lebih mengesankan daripada baju besi. Namun, setelah 3 bulan latihan yang melelahkan, apa yang sebenarnya bisa dipelajari? Pada akhirnya, semuanya sia-sia, bahkan lebih buruk daripada kebugaran fisik baju besi, meskipun pada kenyataannya, bahkan orang biasa pun tidak dapat memahaminya. Xie Yuan sendiri mahir dalam keterampilan kapak dan memiliki banyak kemampuan menyerang. Akan lebih baik baginya untuk memulai dengan baju besi untuk mempertahankan diri dan mengasah fisiknya untuk menjadi seorang pejuang. Kedua, dan alasan yang paling penting, Sekte Ti jauh lebih murah daripada 2 sekte lainnya. Untuk 2 lainnya, biaya masuknya setidaknya 15 tael. Harga untuk menjadi seorang murid juga dapat mencerminkan kekuatan dan popularitas beberapa aliran seni bela diri. Xie Yuan bertanya lagi. Baju besi hanyalah seni bela diri biasa.
Semua orang di dunia bela diri telah mempraktikannya. Bagaimana baju besimu bisa berbeda? Tentu saja. Saudaraku, kau benar sekali. Kalau itu hanya hal biasa, bagaimana mungkin sekte baju besi kita bisa berdiri kokoh dengan bantuan baju besi? Itu karena seni bela diri kita istimewa. Guru Liu, pemimpin sekte, adalah seorang guru tingkat kedua dalam pelatihan. Beliau pernah menjadi murid awam kuil prajna. Baju besi, yang beliau pelajari sebenarnya adalah seni bela diri kuil prajna dengan pengaruh Buddha yang halus dan sedikit kekuatan dari penutup lonceng emas. Beliau tidak dapat dihancurkan oleh pedang dan tombak pada tingkat yang sama. Jadi rompi besi kita jauh lebih kuat daripada yang di luar sana. Kau tidak akan rugi apa-apa jika mempelajarinya. Kuil hanya, apa itu? Xie Yuan bertanya begitu dia memikirkannya, tetapi murid itu menatapnya dengan tak percaya, seolah-olah dia adalah seorang pria liar dari pegunungan. Namun, sang murid segera melirik pakaian abu-abunya, lalu mengalihkan pandangannya dan berpikir, dia memang dari pegunungan. Dia menjelaskan, kuil prajna adalah sekte teratas di dinasti Dali kita. Yah, sekte adalah sekolah seni bela diri. Anggap saja kuil prajna sebagai salah satu sekolah seni bela diri terbaik di seluruh dinasti Dali. Statusnya di dinasti Dali sama dengan status sekte Ti kita di kota Panlong. Bab 15. Analogi sebelumnya cukup mengesankan, tetapi analogi terakhir. Bukankah itu berarti Anda tidak memiliki status? Xie Yuan diam-diam mengeluh dalam hatinya, tetapi dia tentu tidak berani mengatakannya dengan lantang. Lagi pula, di antara 3 perguruan bela diri di kota Panlong, Timen menduduki peringkat ketiga. Kebanyakan orang yang ingin belajar bela diri memiliki hati yang gelisah. Dibandingkan dengan rompi besi yang mampu menahan pukulan, tinju dan ilmu pedang jelas lebih populer. Namun, Xie Yuan juga mengerti apa yang dimaksud murid-muridnya. Sekte baju besi memiliki banyak murid dan reputasi yang hebat, serta cukup berpengaruh di kota Panlong. Kuil prajna dianggap sebagai kekuatan utama di seluruh dinasti Dali dan merupakan sekte teratas. Dia menuliskan nama itu, dan ini adalah pandangan pertamanya terhadap kekuatan yang lebih tinggi di dunia ini. Murid yang menyambut tamu itu masih berbicara tanpa henti. Petik 2 titik. Guru Liu memiliki hubungan yang mendalam dengan kuil prajna, sehingga beliau mempelajari baju besi, yang memiliki konotasi Buddhis. Beliau membangun reputasi, mendirikan perguruan bela diri, dan merekrut banyak murid. Saudaraku, jika kau mempelajari baju besi dari sekte zirah besi, kau juga akan mempelajari sedikit tentang lonceng emas kuil prajna. Memasuki sekte zirah besi hampir seperti memasuki kuil prajna. Dapatkah Anda mengerjakan persamaan dengan cara ini? Itu membuat darahku mendidih. Xie Yuan merasa bahwa kefasihan murid ini cukup bagus, dan mengaturnya untuk menyambut tamu di pintu merupakan tanda bahwa sekte Ti tahu bagaimana menggunakan bakatnya. Asal-usul, rima Buddha apapun, sebagian besar hanyalah kebohongan. Jika Master Sekte Liu benar-benar murid kuil prajna, meskipun ia hanya seorang murid awam, ia dapat diterima di sekte terkemuka. Mustahil baginya untuk hanya menjadi praktisi tingkat 2 dan membuka sekolah bela diri di desa terpencil ini. Tapi tak masalah bagaimana dia menyombongkan diri. Dia bisa membuka sekolah dan menerima murid, jadi keahliannya pasti cukup bagus. Awal latihan bela diri dimulai dengan melatih kulit, dan kungfu baju besi mungkin juga bisa menjadi titik awal yang baik. Pokoknya, aku sudah memutuskan. Xie Yuan berpikir dalam hati. Dia sudah hampir menanyakan semua pertanyaannya dan sudah membuat rencana, jadi dia membungkuk kepada muridnya. Saya ingin tahu, bagaimana prosesnya untuk bergabung dengan sekte Anda untuk mempelajari seni bela diri. Mendengar ini, mata murid berjubah abu-abu itu berbinar. Tenang, ikuti aku. Ia membawa Xie Yuan ke halaman. Di dalam halaman terdapat ruang terbuka yang luas yang digunakan sebagai tempat latihan bela diri. Saat itu, banyak murid sedang berlatih bela diri. Xie Yuan dan murid berjubah abu-abu berjalan dari sisi lapangan seni bela diri menuju halaman. Ia mengamati para murid yang sedang berlatih seni bela diri dengan rasa ingin tahu. Murid berjubah abu-abu itu bertanya, "Saudaraku, namaku Chao San. Siapa namamu? Dari mana asalmu?" "Halo, kakak senior Chao, nama saya Xie Yuan, dan saya dari desa Xiaoxi." Desa Xiaoxi, itu tidak jauh. Chao San membawa Xie Yuan ke ruang belajar, meminta akuntan untuk mendaftarkan rekening, dan mengumpulkan 11 tael perak. Xie Yuan merasa sangat sedih ketika dia memberikan batangan perak besar itu, tetapi dia menyerah memikirkan kesempatan untuk belajar seni bela diri. Tujuan menabung adalah untuk mempelajari seni bela diri agar dapat mengubah takdir seseorang. Baiklah, terima kasih, saudara muda. Kamu sudah menjadi murid sekte zirah besiku. Prosesnya tidak sulit, kan? Chao San menepuk Xie Yuan dan tersenyum. Itu sebenarnya cukup sederhana. Xie Yuan berkata. Awalnya ia mengira akan ada semacam upacara magang, tetapi ia tidak menyangka itu hanya soal membayar.
Saking praktisnya, ia bahkan merasa gugup, merasa seperti ditipu. Cao San tampaknya tahu apa yang dia pikirkan dan menjelaskan. Xie Junior Brother, murid-murid sekte baju besi kita terbagi menjadi 3 jenis, murid terdaftar, murid inti, dan murid pribadi. Kalian yang membayar 11 tael perak untuk menjadi murid semuanya adalah murid terdaftar. Kalian tahu, itu hanya membayar uang untuk belajar seni bela diri. Tidak banyak batasan, jadi tidak banyak aturan. Murid inti juga harus membayar, tapi tidak terlalu banyak. Sebagian besar untuk biaya makan sehari-hari, biaya sekolah bela diri, dan biaya mandi obat serta tonik. Belajar bela diri tidak membutuhkan banyak uang. Murid inti adalah mereka yang dipilih oleh guru, memiliki tingkat bakat tertentu, dan bersedia berkultivasi di sekte Zirah Besi. Setelah diterima, mereka berbagi suka dan duka di sekolah seni bela diri. Saya adalah salah satu murid inti ini. Mengenai murid-murid langsung, tentu saja, mereka semua adalah murid langsung dari Master Sekte. Mereka adalah Master, bukan gurunya. Mereka akan mewarisi warisan Master Sekte dan membiayai pensiun serta pemakamannya. Mereka seperti keturunannya. Tentu saja, sang Master akan mengurus pelatihan bela diri, makanan, obat-obatan bergizi, dan mandi obat. Belum lagi kungfu asli Master Sekte, yang hanya diwariskan secara langsung. Namun, untuk menjadi murid langsung, bakat kultivasi dan karakter pribadi sangatlah penting. Lebih lanjut, bakat dan kepribadian juga harus sesuai dengan selera Master Sekte. Ada banyak desahan dalam nada bicara Cao San, dan rasa irinya tampak jelas. Xie Yuan mengangguk. Struktur organisasi ini sangat jelas dan masuk akal. Jika saya bisa menjadi anggota inti, atau bahkan diajar secara pribadi oleh seseorang, saya akan menghemat banyak uang. Namun, segala sesuatu ada harganya. Meskipun anggota inti dan murid langsung dapat belajar bela diri secara gratis, mereka juga memikul lebih banyak tanggung jawab. Dia tidak berpikir lagi dan bertanya pada Cao San. Saudara Cao, kapan saya bisa mulai berlatih bela diri? Kembalilah lusa. Akan ada sekelompok murid terdaftar yang baru diinisiasi hari itu, jadi kalian berdua bisa berkumpul. Kata Cao San. Xie Yuan mengangguk, mengepalkan tinjunya dan berkata, baiklah. Kalau begitu, kakak senior Cao, kalau tidak ada yang lain, saya permisi dulu. Terima kasih, adik muda. Sampai jumpa lusa. Setelah mengirim Xie Yuan ke pintu dan menunggunya pergi, Cao San berdiri di pintu dan berpikir. Adik muda Xie ini sopan dan tampan, dan dia sama sekali tidak terlihat seperti orang yang tumbuh di desa pegunungan. Dia membuat orang-orang sangat menyukainya. Tapi dengan latar belakang seperti itu, harapan untuk membalikkan keadaan dengan berlatih bela diri sangatlah tipis. Mempelajari bela diri memang tidak mudah, tapi perguruan bela diri ini bergantung padanya untuk pemasukan, jadi aku tidak bisa berkata banyak. Melihatnya mengais-ngais uang receh, aku khawatir aku tidak akan merekomendasikan sup herbal di ruang samping lagi. Aku hanya berharap setelah 3 bulan, ketika adik muda Xie meninggalkan sasana bela diri, dia tidak akan memaksakan diri berlatih tanpa berpikir, dan akhirnya malah melukai dirinya sendiri. Aku akan menjelaskannya nanti. 2 hari kemudian, Xie Yuan tiba di gerbang Ti pagi-pagi sekali dan gembira melihat 4 orang masih berada di tempat latihan. Keempatnya berpakaian sangat kasual, tidak jauh berbeda darinya, dan yang terbaik terlihat seperti seseorang dari keluarga biasa. Xie Yuan mengerti bahwa mereka semua adalah murid baru yang terdaftar. Saya bertanya-tanya berapa banyak dari mereka yang akhirnya mendapatkan apa yang mereka inginkan setelah menghabiskan tabungan keluarga mereka. Selain mereka berlima, Cao San dan seorang pria kuat lainnya juga berdiri di lapangan parade. Pria kekar itu mengenakan setelan hitam yang tidak terlalu tebal dan bahkan tampak agak kurus di pagi musim dingin. Namun, wajahnya kemerahan dan ia tampak tidak peduli dengan cuaca dingin. Cao San melihat semua orang hadir dan berkata dengan keras. Halo murid-murid baru, perkenalkan. Ini kakak senior sekte baju zirah besi kami, kakak senior Huo Dahuo. Beliau adalah murid langsung guru, seorang ahli latihan kulit dan seniman bela diri. Guru akan memberikan bimbingan rutin dalam latihan kalian ke depannya, tetapi seringkali, kakak senior Huo lah yang akan mengajari kalian. Seorang prajurit. Lelaki di hadapanku, yang kelihatannya tidak terlalu tua, sebenarnya adalah seorang pejuang. Beberapa orang tampak khidmat dan memberi salam. Halo, kakak senior Huo. Hoda tampak agak serius. Ia mengangguk dan berbicara dengan suara menggelegar. Kalian semua, saudara junior, baru dalam seni bela diri, jadi kalian mungkin tidak tahu banyak tentangnya. Pada tahap pendahuluan, seorang pendekar melunakkan tubuhnya, memelihara energi vitalnya, lalu menguatkan kulit, daging, urat, dan tulangnya, dari luar ke dalam, lalu menguatkan ki dan darahnya, mengulang siklus ini berulang-ulang, terus meningkat. Kamu mungkin tidak mengerti apa yang kukatakan sekarang, tapi tidak apa-apa. Seni bela diri dipelajari melalui latihan, bukan hanya mengajar. Mari kita berlatih dulu, baru mengajar.
Jika kamu punya pertanyaan nanti, jangan ragu untuk bertanya kepada saudara Chao atau aku. Sekarang, saya akan mengajari Anda cara berlatih baju besi saya. Ini akan dimulai dengan meditasi berdiri, 3 statis dan 3 dinamis, total 6 gerakan. Saya akan mendemonstrasikannya terlebih dahulu, agar Anda dapat melihatnya dengan jelas. Huoda mengambil posisi, memutar pinggangnya, dan membuat berbagai pose. Ada yang berdiri diam, ada pula yang mengangkat tangan dan kaki, sambil terus bergerak. Xie Yuan dan beberapa murid lainnya segera mengikutinya dan menghafal gerakan-gerakan itu dengan saksama, sementara Cao San menonton dari samping dan membantu mereka mengangkat tangan dan menendang kaki mereka dari waktu ke waktu untuk mencegah mereka melakukan postur yang salah dan melukai diri sendiri. Saat Huoda selesai berlatih, beberapa muridnya sudah berkeringat deras, terengah-engah dan mendesah. Sangat sulit. Aku sama sekali tidak bisa melakukan pose ini. Pinggangku terkilir. Xie Yuan juga merasa sangat canggung pada awalnya, dan mengungkapkan perasaan yang sama. Tubuh ini belum pernah dilatih sebelumnya, terlalu kaku. Mungkin sulit untuk memulainya dalam waktu singkat. Berlatih baju besi, kukira itu cuma soal membenturkan kepala ke pohon dan dipukul tongkat, tapi ternyata latihan kuda-kuda itu dimulai dengan latihan kuda-kuda. Latihan kuda-kuda itu untuk memperkuat tubuh dan darah, lalu, seperti katanya, menggunakan darah untuk memperkuat tubuh, melatih kulit, otot, dan tulang. Dipukul itu cuma latihan eksternal, dan yang terakhir itu kan jalan sejati seorang pejuang. Dia tenggelam dalam pikirannya dan memiliki pemahaman dasar tentang seni bela diri. Pada saat itu, kata-kata muncul di depan mataku. Ki dan darah memperkuat tubuh, masuki seni bela diri, dan Anda akan mendapatkan pencerahan. Baju besi, pemula 1/100. Berlatih keterampilan eksternal secara horizontal, ritme Buddha tersembunyi. Bab 16. Melihat teks terjemahan yang berkedip-kedip di depannya, Xie Yuan tidak tahu ekspresi apa yang dia miliki. Baru saja datang. Pemahaman saya sungguh tinggi. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat sudut mulutnya. Tadi kamu sepertinya berpikir kalau berlatih itu sulit. Abaikan saja apa yang aku katakan. Pesona Buddha tersembunyi di dalamnya. Jadi, tipuan ini benar-benar nyata. Jika aku terus berlatih baju kain besi dari Sekte Zirah Besi, aku mungkin bisa memahami sedikit esensi dari lonceng emas kuil Prajna. Xie Yuan tiba-tiba merasa bahwa 11 tile perak itu dihabiskan dengan baik. Dia terus berlatih dengan Hoda dengan penuh minat. Meskipun tubuhnya tidak cukup fleksibel, yang menakjubkan adalah meskipun ia tidak dapat melakukan gerakan yang diperagakan Huoda dan teknik yang dijelaskan dengan sempurna, ia masih dapat memahami poin-poin penting. Tidak seperti orang lain yang tampaknya memahaminya secara samar, ia tampak telah menguasai metode latihan baju besi. Sepertinya tidak ada hambatan. Selanjutnya, saya hanya perlu terus menjadi lebih baik. Gerakan Xie Yuan meliuk-liuk dan berputar-putar, tetapi dia merasa senang di dalam hatinya. Kondisinya sedang tidak baik saat ini karena masalah fisik, tetapi pikirannya tahu apa yang harus dilakukan. Dengan kata lain, perangkat kerasnya tidak cukup baik, tetapi perangkat lunaknya sangat baik. Jika Anda belum menguasai sesuatu, berlatihlah lebih banyak lagi. Seperti kata pepatah, latihan menjadikan sempurna. Ini bukan keterampilan yang sulit. Jika Anda tidak bisa menguasainya sekali, berlatihlah 10 kali, 100 kali. Selama Anda memiliki indikator kemajuan di depan Anda pada akhirnya akan menguasainya. Huoda perlahan-lahan memperagakan 6 set latihan posisi dasar sebanyak 3 kali, dan sebagian besar hari telah berlalu. Sekian untuk demonstrasi hari ini. Ingat apa yang baru saja Anda lihat dan kembali lagi besok. Dia menatap Cao San lagi. Adik Cao, tolong beritahu mereka beberapa tindakan pencegahan lagi. Ya, Saudara Huo. Saudara Huo, kamu telah bekerja keras. Terima kasih, Saudara Huo. Ditemani beberapa orang yang mengucapkan selamat tinggal dengan hormat, Huoda meninggalkan tempat latihan dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Namun sebelum pergi, dia melirik Xie Yuan sebentar. Dibandingkan yang lain, adik junior ini sudah menunjukkan kemajuan. Tapi jelas dia yang paling kurus. Tidak yakin, mari kita lihat besok. Setelah Huoda pergi, beberapa murid baru mengelilingi Cao San dan bertanya dengan penuh semangat. Saudara Cao, saya merasa sangat lelah. Apakah sudah waktunya untuk terobosan? Saudara Cao, jika kamu bisa mempraktikkan ini, apakah itu berarti kamu telah memasuki alam pencerahan? Cao San lebih mudah didekati daripada Huoda. Dia mengangkat tangannya dan berkata sambil tersenyum. Mulai. Masih terlalu pagi untukmu. Kakak senior Huo benar, seni bela diri dipelajari melalui latihan, bukan melalui kata-kata, tetapi meskipun demikian, masih ada beberapa hal yang ingin kukatakan kepadamu. 6 set meditasi berdiri ini adalah fondasi dari fondasi. Jika Anda ingin maju, Anda harus berlatih set meditasi berdiri ini dengan baik. Jika Anda tidak bisa berlatih set ini dengan baik, maka semua yang lain akan sia-sia. Jadi,
Anda harus memperhatikannya hari ini. Ketika Anda sudah mahir dalam latihan berdiri, latihlah berulang-ulang. Ketika Anda bisa merasakan ki yang dihasilkan di dada dan perut Anda, saat itulah Anda bisa dikatakan telah memasuki tahap latihan. Langkah selanjutnya adalah mengolah ki yang cukup, menggunakannya untuk melatih kulit, dan terus memperkuatnya, maka Anda akan berada di jalur yang benar. Pada saat itu, selain meditasi berdiri, Anda juga dapat melengkapinya dengan latihan eksternal, mandi obat, tonik, dan metode lainnya. Kemeja kain besi kami terbagi menjadi 3 lapisan di bagian depan. Lapisan sempurna pertama disebut kulit kayu. Kulitnya seperti kulit kayu baru, keras dan liat, tidak lagi mudah tergores, tetapi masih jauh dari bisa digunakan sebagai pedang atau tombak. Tingkat kedua disebut kulit sapi. Setelah menguasainya, kulitmu akan menjadi sekuat kulit sapi. Gunting tumpul hanya akan meninggalkan bekas putih, dan tangan orang biasa tidak akan merasakannya. Tingkat ketiga disebut kulit tembaga. Sesuai namanya, pada tahap ini, tulangmu mungkin tidak sekuat baja, tetapi kulitmu sekeras tembaga. Bahkan tusukan sekecil apapun dari pedang atau pisau tidak akan mematahkannya. Melewati tingkat ini akan menandaimu sebagai pejuang sejati, ahli bela diri sejati. Ngomong-ngomong, setiap kali kau menguasai level, kekuatanmu akan meningkat. Setelah kau menguasai level ketiga, kau akan menjadi seorang prajurit, dan kau tidak akan kesulitan menarik 5 atau 6 orang besar dengan satu tangan. Semua orang terpesona dengan apa yang mereka dengar, dan Xie Yuan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Setelah itu urusan seorang pejuang. Ayo kita berlatih sampai kita sampai di sana dulu. Cao San tersenyum tipis dan bergumam dalam hatinya. Aku hanya di lantai 2. Sebenarnya dia tidak begitu jelas tentang apa yang terjadi selanjutnya. Setelah menjelaskan perkembangan selanjutnya, atau lebih tepatnya, melukis pai, ekspresi Cao San menjadi serius, dan dia melanjutkan. Saat Anda pertama kali memulai hari ini, saya hanya punya 4 kata untuk dikatakan, terlalu banyak sama buruknya dengan terlalu sedikit. Latihan bela diri memang memperkuat tubuh, tetapi juga bisa membahayakan. Terutama bagi Anda yang baru memulai dan belum terbiasa dengan gerakannya, Anda bisa dengan mudah cedera. Ingat, di tahap awal latihan, kami akan mengawasi Anda. Jangan berlatih sendiri saat tiba di rumah. Selain itu, jika Anda merasa lelah, berhentilah dan jangan memaksakan diri. Apakah kamu mengerti? Baik, Saudara Cao. Aku sangat lelah, aku akan kembali tidur saja, aku tidak akan berlatih. Cao San melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Kalau begitu, selamat sekali lagi kepada rekan-rekan magangku yang telah resmi bergabung dengan Sekte Sirah Besi kami. Sampai jumpa besok. Xie Yuan berjalan keluar dari kompleks Timen, merasakan sedikit pegal di sekujur tubuhnya, tetapi dalam suasana hati yang sangat gembira. Akhirnya, aku belajar bela diri. Ayo kita beli makanan untuk merayakannya. Dia berjalan ke satu-satunya restoran di kota Panlong dan membeli ayam panggang utuh seharga 300 koin, yang cukup mahal. Tapi ayam ini gemuk dan empuk, berbalut madu dan rempah-rempah, dan dipanggang sempurna. Rasanya tak sebanding dengan ayam pegar goreng yang hambar. Meskipun Xie Yuan membayar uang sekolah dan hanya memiliki sedikit lebih dari 1 atau 2 tael perak yang tersisa dari uang yang diperolehnya dari membunuh harimau ditambah tabungannya, dia tetap membeli ayam itu. Hidup harus selalu bahagia. Lagi pula, makan sepotong besar daging itu bagus untuk latihan bela diri. Slep. Xie Yuan menelan ludahnya, menahan godaan, dan tidak mengunyah sambil berjalan. Ia berjalan cepat kembali ke desa Xiaoxi dan tiba di rumah Lilan. Kakak Lan Hua, anak harimau, lihat apa ini. Apa-apaan? Ayam panggang sebesar ini. Yuanzi, berapa uang yang kau keluarkan? Begitu Xie Yuan memasuki ruangan, Lilan mencium aromanya dan matanya melebar. Enggak mahal, enggak mahal. Hari ini pertama kalinya aku latihan bela diri, patut dirayakan. Ayo, Kak, bikin panekuk lagi, sesuap panekuk, dan sesuap ayam, enak banget. Hua, jangan ngiler dulu, aku ambilkan paha ayam dulu. Lilan kembali sadar dan mendesah. Ya, Yuanzi adalah pahlawan pembunuh harimau. Dia sudah mulai berlatih bela diri. Sebentar lagi dia akan menjadi master bela diri. Prajurit apa, guru apa? Aku sedang makan di rumah Suster Lan Hua. Cepat buat panekuk. Aku kelelahan setelah seharian bekerja dan aku kelaparan. Baiklah, baiklah, nak. Kemarilah sekarang juga. Setelah menyantap sepiring penuh ayam panggang, Xie Yuan menepuk perutnya dan kembali ke halaman rumahnya dengan perasaan puas. Ini disebut makan daging. Setelah makan dan beristirahat sejenak, saya merasa lebih kuat dan tidak dapat berhenti berpikir. Kakak senior Cao mengatakan kepadaku untuk tidak berlatih sendiri. Namun itu adalah sesuatu yang mereka, atau kebanyakan orang, tidak dapat lakukan dengan baik pada set pertama. Standar berbeda untuk setiap orang, bahkan pada hari pertama. Terlebih lagi,
Dia punya referensi. Xie Yuan menyiapkan posisinya di halaman yang ditumpuk dengan kayu bakar dan perlahan mulai berlatih 3 ketenangan dan 3 gerakan, 6 set meditasi berdiri yang telah dipelajarinya sepanjang hari. Cahaya bulan menyinari pemuda itu, meninggalkan bayangan panjang di tumpukan kayu bakar. Bayangan semakin pendek, dan bulan semakin tinggi. Xie Yuan berlatih entah berapa kali, perlahan-lahan menjadi lebih fasih karena canggung, dan keringat membasahi sekujur tubuhnya. Dia mengembuskan napas, menyekat tubuhnya hingga bersih dengan handuk basah, lalu berkedip. Baju besi pemula, 18/100. Dengan benda ini, dia tahu bahwa latihannya tidak salah, dan tidak akan jadi masalah baginya untuk berlatih sendiri. Hari pertama, pukul 6 sore. Setelah itu, saya semakin terbiasa, dan prosesnya semakin cepat. Bukankah mungkin untuk memulainya hanya dalam beberapa hari? Xie Yuan sedikit bersemangat. Kalau saja dia tidak terlalu lelah, dia pasti tidak bisa tidur dan ingin berlatih bela diri semalaman. Umpan balik intuitif ini membuatnya tidak dapat berhenti. Setelah akhirnya meyakinkan dirinya untuk tidur, dia tertidur segera setelah dia menyentuh bantal. Keesokan paginya, di dalam gerbang armor besi, Hoda berdiri di hadapan halayak dan berkhotbah dengan penuh semangat. Setelah istirahat malam, kamu harus mempraktikkan apa yang kamu pelajari kemarin dan menunjukkannya kepadaku. Setelah dia selesai berbicara, matanya mengamati ke sana kemari di antara kelima orang itu. Tak lama kemudian, mata Huoda menyipit sedikit dan menatap Xie Yuan. Bab 17. Xie Yuan tidak menyadari perhatian khusus Huoda. Ia hanya mengingat apa yang telah ia peroleh tadi malam dan berlatih 6 set 3 posisi diam dan 3 posisi bergerak dari awal hingga akhir secara metodis. Saya masih belum cukup mahir. Saya hanya bisa berhitung tanpa membuat kesalahan besar, tapi saya masih jauh dari fasih. Xie Yuan sangat terlibat, berlatih meditasi berdiri sambil merasakan gerakannya sendiri. Ketika dia selesai dan berdiri diam, dia mendapati keempat orang lainnya telah selesai dan menatapnya dengan tatapan kosong. Pikiran Xie Yuan terpacu, dan dia menduga bahwa mereka mungkin tidak akan mampu menyelesaikan pertempuran itu. Sambil mendongak, aku mendapati Woda dan Chao San juga menatapku dengan kagum dan mengangguk berulang kali. Lumayan. Adik muda Xie tampaknya sudah berusaha keras. Dia berhasil melakukan 6 latihan berdiri lengkap keesokan harinya. Meskipun gerakannya agak lambat, tetap saja cukup mengesankan. Tentu saja, jangan berkecil hati, itu semua normal. Biar saya jelaskan lebih lanjut. Suara Hoda 2 tingkat lebih tinggi, dan dia tampak dalam suasana hati yang baik. Ia mengulangi meditasi berdiri itu dari awal sampai akhir, kemudian fokus menjelaskan teknik mengerahkan tenaga dan kesulitan dalam postur tersebut. Setelah mendengarkan analisis terperinci ini, beberapa murid mengangguk terus-menerus, tiba-tiba menyadari dan memahami banyak poin penting. Di antara mereka, Xie Yuan memperoleh hasil terbanyak. Dia selalu merasa bahwa semua yang dikatakan Hoda didasarkan pada dirinya, dan dia menunjukkan hampir semua kesalahan dalam tindakannya. Apakah ini terhitung memberi seseorang hadiah istimewa secara langsung? Setelah menerima analisis Huoda, pemahaman Xie Yuan terhadap Zuam Gong semakin mendalam, dan dia mempraktikkannya lagi, dan itu jauh lebih lancar. Baju besi pemula, 31/100. Dalam waktu singkat ini, kemajuannya telah meningkat 13 poin lagi. Setelah mengajar selama setengah hari, Huoda bersiap untuk pergi dan memberi isyarat kepada murid-muridnya untuk terus berlatih di bawah pengawasan Chao San. Ketika dia melewati Xie Yuan, dia berhenti dan mengangguk sedikit. Teruslah mengerjakannya. Ya, saudara Huo. Xie Yuan menegakkan dadanya dan mengangkat kepalanya, menangkupkan tinjunya sebagai tanda memberi salam. Senang rasanya dihargai oleh orang lain. Keempat murid lainnya menatapnya dengan pandangan iri. Kita baru belajar sehari, dan aku bahkan belum bisa melakukan 1 set latihan berdiri dengan benar. Bagaimana Xie Yuan bisa melakukannya dengan sempurna dari awal sampai akhir? Bukankah dia juga punya 2 lengan dan kaki, sepasang mata, dan mulut? Aku tidak melihat ada bagian tubuh tambahan lain. Chao San mengirim Huoda pergi dan mendengarkan instruksinya. Awasi terus adik-adik junior. Lagi pula, adik junior Xie terlihat seperti pemuda yang menjanjikan, jadi kalian harus mengawasinya dengan saksama. Ketika guru datang untuk memeriksanya lusa, mungkin dia bisa diterima sebagai murid inti. Saya simpan itu, saudara Huo. Chao San menanggapi dengan hormat. Setelah menunggu setengah hari lagi, Chao San meminta murid-muridnya untuk berhenti berlatih dan memberikan beberapa instruksi. Kemudian, ia meminta Xie Yuan dan keempat murid lainnya untuk beristirahat dan kembali keesokan harinya. Tepat saat Xie Yuan hendak pergi, pemuda di antara keempat orang lainnya, yang berpakaian lebih baik dan memiliki sedikit bau amis, datang dan menepuk bahu Xie Yuan dengan cara yang sangat dikenalnya. Kakak Xie, kok kamu bisa belajar secepat itu? Ajari aku. Pria ini bernama Tao Jielin, dan ia berasal dari kota Panlong. Keluarganya mengelola sebuah kios ikan, yang bisa dibilang cukup makmur.
Kondisinya memang lebih baik daripada Xie Yuan, tapi tidak jauh lebih baik. Mereka hanya keluarga biasa. Setelah 2 hari berlatih bela diri bersama, dia dan Xie Yuan berkomunikasi, jadi dia tahu latar belakangnya. 3 orang lainnya tampak lebih buruk dan lebih pendiam. Mereka sebenarnya ingin maju untuk berkomunikasi, tetapi mereka malu. Melihat Tao Jielin mengambil inisiatif untuk maju dan memanfaatkan kesempatan itu, mereka pun merasa menyesal. Xie Yuan berkata dengan rendah hati. Saya hanya menghafal trik-trik yang diajarkan kakak senior Huo dan baru memikirkannya lagi ketika sampai di rumah. Rasanya tidak begitu bagus. Tao Jielin juga tahu bahwa kesuksesannya hari ini bukanlah rahasia. Itu semua berkat bakat alaminya. Tapi tidak masalah, dia datang ke sini untuk ngobrol. Dia mengerucutkan bibirnya. Sepertinya saudara Xie punya bakat bela diri yang luar biasa. Saat calon ketua sekte tiba, mungkin beliau akan menerimamu sebagai murid inti atau murid pribadi. Kau harus membantuku saat waktunya tiba. Apakah ketua sekte datang? Kau tidak tahu. Setelah 3 hari pelatihan, Master Sekte akan datang untuk memeriksa dan memberimu instruksi pertama. Namanya instruksi, tapi kalau ada calon murid inti, mereka pasti akan menanyakan minatmu. 9 dari 10 murid inti sudah dikonfirmasi saat ini. Tao Jilin menjelaskan. Xie Yuan tidak tahu tentang ini. Dia melirik ke samping dan tersenyum. Saudara Tao benar-benar berpengetahuan luas. Saya berterima kasih atas bimbingan Anda. Tidak, aku hanya tahu itu karena aku punya saudara laki-laki yang juga berpraktik di sini dan memulainya sebelum aku. Tao Jilin mendekat dan berkata. Aku juga tahu kalau kakak senior Huo, meskipun terlihat serius dan tegas, sebenarnya baik hati dan cukup sabar. Kalau tidak, dia tidak akan ada di sini untuk mengajari kita. Kakak senior kedua mengelola apotek dan pemarah, jadi jangan macam-macam dengannya. Kakak senior Cao humoris dan mudah didekati. Tapi yang paling tidak boleh kau ganggu adalah kakak senior itu. Dia mengangguk pelan, menunjuk seorang pemuda di bawah pohon di sana. Xie Yuan menoleh dan mendapati bahwa itu adalah murid yang pernah ia perhatikan sebelumnya. Murid ini berpakaian brokat, dan pakaian latihannya juga terbuat dari satin, yang sangat indah. Ia tampak seperti murid terdaftar, tetapi ia menempati tempat terbaik di bawah pohon di lapangan bela diri sendirian, dan ada banyak orang di sekitarnya, mengelilinginya seperti bintang yang mengelilingi bulan. Dia pernah meliriknya secara sengaja atau tidak sengaja sebelumnya, dan Xie Yuan melihat bahwa Huo Da dan Cao San cukup sopan padanya. Itu Su Yang, putra pemilik restoran Panlong. Dia salah satu orang terkaya di kota. Kudengar dia baru saja mulai belajar bela diri dan langsung membayar 100 tael perak ke sekolahnya. 100 tael. Tao Jielin mengangkat jari telunjuknya dengan penuh semangat dan melambaikannya di depan Xie Yuan. Xie Yuan juga menarik napas dalam-dalam. Pantas saja itu hanya sebuah rekaman, tapi terlihat seperti murid langsung. Ya, tapi intinya begini. Dia sebenarnya punya bakat rata-rata. Saat pertama kali bergabung dengan sekte, sang guru tidak menerimanya sebagai murid inti. Meskipun dia bilang tuan muda itu punya harta sendiri dan tidak pantas baginya untuk menjadi murid, melihat cara dia berlatih, dia tahu bahwa dia hanya biasa-biasa saja. Tapi dia sendiri tidak berpikir begitu. Dia sebenarnya cukup tekun berlatih bela diri. Kemajuan yang lambat tidak masalah. Dia kaya. Dia menggunakan sup obat sebagai teh dan mandi obat sebagai air. Sekarang dia hampir mencapai tingkat kedua, hampir setara dengan murid inti. Dia cukup puas diri, mengira semua itu berkat bakat alaminya. Namun suatu hari, seorang murid memanggilnya orang sakit-sakitan, yang membuatnya marah dan dia dipukuli hingga setengah mati. Meskipun perguruan bela diri mengkritiknya dengan keras dan dia membayar kompensasi, pada akhirnya, murid itu pergi, dan aku masih di sini. Jadi kukatakan, di perguruan bela diri ini, kau boleh main-main dengan murid langsung, tapi jangan dengan Su Yang. Apalagi dia sangat suka beradu tanding dengan orang lain, seolah-olah dia harus membuktikan kemampuan bela dirinya. Dia harus menjauhi mereka. Xie Yuan mengangguk berulang kali setelah mendengar ini. Hal semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa diceritakan kepada orang luar. Jika Tao Jielin, yang berpengetahuan luas, tidak memberitahunya, mungkin butuh waktu lama baginya untuk mengetahuinya, dan dia mungkin akan mendapat masalah. Dia berkata dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih, Saudara Tao, sudah memberitahu saya. Tapi, Su Yang tidak akan mempersulit kami yang masih pemula, kan? Itu tidak akan terjadi. Tapi kamu berlatih dengan cepat. Mungkin dalam beberapa bulan kamu akan setara dengannya, dan dia akan menyulitkanmu. Jadi, aku akan memberitahumu ini dulu. Saudara Tao, terima kasih banyak. Tao Jilin melambaikan tangannya. Terima kasih, Kak. Kita kan teman baik, jangan bilang mau berterima kasih. Aku pergi dulu. Kalau sempat, mampir ke tokoku dan beli ikan. Ikan-ikannya segar sekali. Aku kasih diskon 20% ya. Baiklah.
Xie Yuan mengetuk lengannya yang sakit saat dia berjalan kembali ke desa. Senang rasanya punya uang. Terutama jika menyangkut seni bela diri, bahkan mereka yang memiliki bakat rata-rata masih dapat mencapai keberhasilan dengan mengeluarkan uang. Saya kemudian berlatih bela diri, dan membutuhkan uang dari banyak tempat. Sayangnya, tidak seperti orang lain yang memiliki ayah yang baik, saya hanya bisa mendapatkan uang dengan mengayunkan kapak saya. Xie Yuan menyentuh dagunya dan tiba-tiba teringat pohon tempat harimau itu berada. Bab 18. Xie Yuan teringat pohon tempat harimau itu tidur. Sekilas, pohon ini begitu rimbun sehingga butuh beberapa orang untuk memeluknya. Pohon ini menjulang tinggi seperti kanopi, menutupi separuh ruang terbuka. Pohon ini tetap segar dan hijau bahkan di musim dingin. Meskipun saya tidak mengenalinya, saya tahu itu pasti spesies pohon yang baik. Jika ditebang, seberapa besar apinya? Tidak, membakar kayu bakar akan sia-sia. Kayunya jelas berkualitas tinggi. Akan sangat menguntungkan jika bisa membuat furnitur untuk para penguasa di kota. Sayangnya, pohon itu terlalu besar, dan Xie Yuan tidak yakin dia bisa menebangnya, dan kalaupun dia bisa menebangnya, dia tidak bisa memindahkannya. Dan memikirkan betapa pohon itu merupakan pohon spiritual, akan sangat disayangkan jika menebangnya. Kalau tidak salah ingat, dalam perjalanan berburu harimau, saya melihat beberapa pohon kamper dan pohon nan kuning, yang merupakan bahan bagus untuk membuat furnitur. Pohon-pohon ini berada di sekitar lahan terbuka dan bisa dibersihkan serta dijual dengan harga tinggi. Dulu, dia mungkin tidak mampu mengenali pohon-pohon itu, tetapi setelah mahir menebang kayu, kemampuannya mengenali pohon pun meningkat, dan dia juga tahu cara menebang tanpa merusak kapak atau menghancurkan pohon. Saya sedang dalam tahap krusial latihan bela diri beberapa hari terakhir ini, jadi saya belum sempat menebang kayu. Setelah masa sibuk ini, saya akan mencari cara untuk menebang pohon-pohon itu. Pohon-pohon itu sangat berharga. Menebang kayu adalah cara utamanya menghasilkan uang sekarang, jadi dia tidak bisa meninggalkannya. Selain itu, kemajuan dalam menebang kayu telah memberinya kemampuan yang sangat hebat, dan kini dia masih bisa tumbuh, jadi dia tidak boleh menyerah. Hanya saja 10.000 poin agak lama. Tapi 2 kali pertama memberinya kejutan, dan aku bertanya-tanya apa yang akan kudapatkan lain kali. Jangan terburu-buru, luangkan waktu Anda. Xie Yuan penuh dengan antisipasi, dan ketika dia kembali ke rumah, dia berlatih kungfu lebih banyak. Keesokan harinya ketika mereka pergi ke Timen lagi, latihan kuda-kuda Xie Yuan menjadi lebih mahir, dan mendapat pujian dari Huo Da dan Cao San. Selain Tao Jielin, 3 teman sekelasnya yang seangkatan pun tak kuasa menahan diri untuk maju berbicara kepadanya, memperlihatkan niat baik mereka dengan cara yang agak canggung. Xie Yuan memperlakukan semua orang secara setara dan menjawab pertanyaan apapun yang diajukannya. Ini bukan soal kompetisi. Kami semua teman sekelas, dan ini takdir, jadi aku membantu sebisa mungkin. Dia baru berlatih 2 hari, jadi dia belum mendapatkan wawasan yang berarti. Semua itu hanya berdasarkan bakat dan pemahaman alaminya. Bahkan di tempat latihan murid-murid lama pun, terdengar bahwa di antara mereka ada 1 orang yang pandai berlatih. Semua orang merasa bahwa Xie Yuan sangat mungkin menjadi murid inti. Berprestasilah besok dan cobalah untuk menjadi sepertiku. Mari kita menjadi saudara sejati. Sebelum pergi, Cao San menepuk bahu Xie Yuan dan berkata sambil tersenyum. Xie Yuan berkata dengan sopan. Itu akan menjadi suatu kehormatan bagi saya. Aku sengaja membeli daging sapi rebus dan meminta suster Lan Hua untuk mengukus nasi lagi sesampainya di rumah. Xie Yuan makan sampai kenyang dan mengisi ulang tenaganya. Jika saya benar-benar bisa menjadi murid inti, saya akan bisa berlatih lebih cepat dan menghemat banyak uang. Setelah bangun, Xie Yuan menyegarkan dirinya dan datang ke gerbang Ti. Hari ini, kelima-limanya tampak sangat hikmat. Setelah 3 hari pelatihan awal, ini adalah pertama kalinya saya bertemu dengan pemimpin sekte, Biksu Liu, dan menunjukkan hasil saya kepadanya. Tidak seorang pun mengetahui nama asli pemimpin sekte Ti, Liu Hesang, tetapi semua orang memanggilnya demikian karena keterampilan bela dirinya, sehingga ia mendapat julukan Biksu Besi. Ketika Xie Yuan dan keempat orang lainnya berdiri diam menghadap cahaya pagi, Biksu Liu, yang rambutnya hanya sepanjang 1 inci dengan janggut tipis, muncul di depan mereka. Berbeda dengan yang dibayangkan orang-orang, kungfu horizontal semacam ini akan dianggap sebagai pria kekar dengan banyak otot di tubuhnya, dan ia akan terlihat mengintimidasi tanpa perlu marah. Ternyata, Biksu Liu bertubuh pendek dan gemuk, dengan wajah ramah dan mata sipit. Ia lebih mirip seorang pengusaha daripada seniman bela diri, dan memiliki sedikit aura Buddha Maitreya. Selamat datang, pendatang baru. Biksu Liu tersenyum. Aku sibuk beberapa hari ini dan tidak sempat mengajakmu. Ayo, tunjukkan beberapa trik dan biarkan aku melihat bagaimana kakak seniormu mengajarimu. Xie Yuan dan yang lainnya merasa bahwa pemimpin sekte itu mudah diajak bicara, dan tekanan pun secara tidak sadar berkurang, jadi mereka mengambil sikap dengan cukup nyaman.
Baju besi, pemula 72/100. Xie Yuan melihat kata-kata di depannya. Dalam 1 atau 2 hari paling lama, dia akan benar-benar bisa memulai dan merasakan apa yang disebut Qi, bukan? Dia membungkukkan pinggangnya dan berjongkok, berdemonstrasi bersama 4 orang lainnya pada periode yang sama. Kesenjangannya segera terlihat jelas. Di antara 4 lainnya, Tao Jielin, yang paling terlatih, hanya mampu menyelesaikan 5 set pertama latihan berdiri dengan relatif lancar. Ia tersendat-sendat di set terakhir dan hanya bisa dianggap nyaris menyelesaikannya. Sedangkan 3 lainnya, yang terbaik sudah menguasai 3 atau 4 set, tetapi yang terburuk bahkan belum menguasai set kedua. Ia berdiri di sana dengan wajah merah, seperti siswa yang ditanya tetapi tidak bisa menjawabnya, dalam dilema. Namun nyatanya, tak banyak orang yang memperhatikannya. Biksu Liu, Huoda, dan bahkan murid-murid lain di tempat latihan bela diri semuanya menatap Xie Yuan. Xie Yuan tampak seperti murid lama yang baru mulai berlatih selama beberapa bulan. Ia berpindah-pindah di antara 6 set meditasi berdiri dengan sangat metodis dan standar, tanpa rasa canggung atau lesu seperti seorang pemula. Hanya bisa dikatakan bahwa ia belum cukup sempurna, tetapi murid terdaftar tidak diharuskan memiliki pemahaman yang komprehensif tentang subjek tersebut. Banyak dari mereka yang belum sebaik Xie Yuan sekarang, dan mereka sedikit malu saat ini. Pria yang berbakat. Aku iri sekali. Sepertinya dia akan menjadi murid inti. Seseorang berbisik di bawah pohon. Su Yang, generasi kedua yang kaya, mendengarnya, mendengus pelan, dan menatap Xie Yuan dari atas ke bawah. Ketika Xie Yuan selesai, Biksu Liu tertawa terbahak-bahak. Bagus, bagus sekali, kalian berlima semuanya berlatih dengan baik. Saya punya beberapa pertanyaan, yang wajar bagi seorang pemula. Izinkan saya menjelaskannya kepada Anda. Bahu harus terasa berat dan lebar, dan kuda-kuda harus kokoh dan kuat. Tanganmu harus lebih rendah, kan? Dia menjelaskan beberapa kata kepada 5 orang itu satu persatu, dan akhirnya tersenyum. Anak-anak muda, bekerjalah dengan giat. Setelah kalian mulai, kalian bisa mencoba sup dan mandi berkhasiat obat. Saya jamin kalian akan membuat kemajuan pesat. Setelah mengatakan itu, dia pergi. Hanya itu saja. Semua orang tampak bingung, melihat ke belakang Biksu Liu dan kemudian ke Xie Yuan. Secara logika, bukankah seharusnya kita menerima murid inti saat ini? Melihat cara dia berlatih, saya pikir itu sudah selesai. Dalam keheningan, Su yang mencibir, tampak cukup puas, dan kembali berlatih. Huoda sedikit mengernyit dan segera mengikuti Biksu Liu. Tuan, menurutku Xie Yuan adalah pemuda yang menjanjikan. Apakah menurutmu ada yang salah dengannya? Biksu Liu meletakkan tangannya di belakang punggungnya, senyumnya memudar, dan dia mengangguk ringan. Kamu pintar banget. Baru latihan 3 hari, dan kamu sudah begini. Kamu jauh lebih jago daripada otakmu yang bodoh itu. Huoda tampak malu dan menggaruk kepalanya. Saat itu, saya memang agak lambat dalam memulai. Apa kau agak lambat? Kalau sekarang, kau hanya bisa jadi murid nominal. Dan kau harus membayar ekstra. Biksu Liu cemberut. Kau benar-benar keras kepala sampai-sampai ngotot berlutut di depan pintuku. Aku baru saja tiba di sini, dan karena kupikir kau orang yang baik dan bersemangat, dan aku butuh seseorang untuk menyajikan teh dan air, aku menerimamu. Tapi lihat dirimu, apa yang sudah kau pelajari selama bertahun-tahun ini. Huoda memiliki ekspresi sederhana dan jujur di wajahnya dan hanya tersenyum bodoh. Bahkan, dia sangat terkenal di kota Panlong karena kungfunya. Untuk seorang seniman bela diri muda, dia jelas tidak buruk. Hanya saja sang guru selalu berbicara tentangnya, dan sebagai murid, tentu saja saya terima saja. Kalau begitu, guru, mengapa Anda tidak menerimanya sebagai murid inti? Biksu Liu tampak tidak sabar. Kukatakan kau tolol, dan memang benar. Kenapa kau tidak menerimanya? Tidak bisakah kau mengerti ini? Bab 19. Huoda berpikir sejenak dan bertanya dengan ragu-ragu. Guru, apakah menurutmu keluarga adik Xie miskin dan tidak punya banyak uang? Yah, tidak bisa menyumbang banyak untuk perguruan bela diri. Bah, licin banget sih ngomongnya. Jelek banget. Biksu Liu tampak agak canggung. Murid tertua ini telah lama bersamanya dan cukup pandai menebak pikirannya. Tidak sepenuhnya. Alasan utamanya adalah karena kesehatan anak ini sangat buruk. Memang bagus punya pemahaman, tapi bisakah pemahaman digunakan sebagai darah dan energi? Kalau dia punya beberapa tubuh lain seperti itu, meskipun tipis, aku bisa menerima dan melatih mereka. Tapi dengan kondisinya sekarang, jelas sekali kesehatannya sudah buruk sejak kecil. Saya ragu akan mudah baginya untuk memulai, apalagi berlatih. Kalau kau mau melatihnya, biayanya pasti mahal. Kau perlu memberinya banyak tonik dan sup bergizi untuk memulihkan tubuhnya. Dia jelas tidak mampu membiayainya sendiri, untuk sebuah perguruan bela diri. Wajah Biksu Liu menjadi gelap.
Jumlah murid yang bergabung dengan sekteku akhir-akhir ini menurun. Kedua keluarga itu mendekatiku dan hendak merampas semua muridku. Uangku hampir habis. Akhir-akhir ini aku sakit kepala sekali sampai tidak bisa tidur. Aku bahkan berpikir untuk naik ring sendiri. Huoda terdiam. Ia tentu tahu situasi gerbang zirah besi. Pendapatan mereka semakin berkurang, dan menaikkan biaya masuk adalah langkah yang sia-sia. Dia mendesah sedikit. Sayang sekali. Biksu Liu melipat tangannya dan berkata tanpa ekspresi. Apa yang begitu disesalkan? Ada banyak murid berbakat di mana-mana, dan sumber dayanya sangat langka. Bakatnya biasa saja, dan sepertinya dia tidak akan bisa memasuki Indra Ki dalam 2 hari ke depan. Aku hanya menemukan orang-orang jenius seperti itu. Dengan kondisi fisiknya, jika dia benar-benar ingin meningkatkannya, dia harus menghabiskan banyak uang untuk suplemen, atau mencari cara untuk meningkatkannya dan memulainya dari dalam. Hoda tersenyum pahit. Metode pembinaan. Kultivasi internal. Bahkan di Kabupaten Yunzhou pun, tidak ada yang memilikinya, kan? Hanya sekte besar yang memiliki fondasi seperti ini, yang memungkinkan para murid mengembangkan kultivasi internal dan eksternal sejak awal. Benar, kan? Aku belum berlatih energi internal apapun, kalau tidak, aku pasti sudah menembus level kedua sejak lama. Anak ini tidak punya harapan, jadi sebaiknya kau kurangi latihannya, kalau tidak, dia bisa sakit dan membuat masalah lagi. Murid kita sudah sedikit. Biksu Liu bergumam pada dirinya sendiri dan berjalan pergi. Di dalam arena seni bela diri, suasananya tiba-tiba menjadi sedikit samar. Semua orang mengira Xie Yuan akan menjadi murid inti, bahkan Xie Yuan sendiri berpikir demikian. Tentu saja, yang lain tidak memiliki wawasan yang sama seperti Biksu Liu, yang dapat melihat sekilas bahwa kesehatan Xie Yuan sedang buruk. Kelemahan semacam ini merupakan akibat dari kekurangan makanan dan pakaian, kelaparan, dan kedinginan yang berkepanjangan sejak kecil, dan itu tidak dapat diatasi hanya dengan makan lengkap selama 2 hari. Akibatnya, Xie Yuan tidak dianggap sebagai murid inti, dan pandangan orang lain sedikit aneh, ada yang simpatik, dan ada pula yang menyombongkan diri. Tao Jilin maju dan menepuk bahu Xie Yuan. Tidak apa-apa, mungkin aku tidak sempat memberitahumu. Lagi pula, bukan hal yang aneh bagi seseorang untuk diterima menjadi murid setelah beberapa waktu. Xie Yuan menggelengkan kepalanya. Bukankah kamu juga bilang 9 dari 10 orang seperti ini? Lupakan saja kalau kamu tidak terpilih. Berlatihlah pelan-pelan saja. Xie Yuan sebenarnya sedikit kecewa, tetapi itu terutama karena dia berpikir untuk menghabiskan lebih banyak uang. Selebihnya, tidak apa-apa. Dia sudah melalui banyak hal dan tidak akan patah semangat karenanya. Sikap ketiga rekan lainnya sulit digambarkan. Campuran penyesalan dan kegembiraan yang tersembunyi, emosi mereka rumit. Namun, ketika mereka menghadapi Xie Yuan, mereka tiba-tiba kehilangan rasa lengket itu. Aku tentu saja tidak akan pamer, tapi aku akan tetap diam dan santai saja. Sebaliknya, Tao Jilin masih sedekat Xie Yuan seperti sebelumnya. Putra pedagang itu jauh lebih cerdas, dan dia selalu merasa bahwa Xie Yuan memang orang baik. Pada saat ini, Huoda datang lagi dan mengumpulkan semua orang. Guru berkata, kalian semua telah berlatih dengan baik, berlatihlah dengan giat dan berusahalah lebih keras. Setelah kalian menguasai ke-6 set meditasi berdiri, kalian tidak perlu datang setiap hari. Datanglah 2 hari sekali untuk memeriksa kemajuan kalian, atau kembalilah jika ada pertanyaan. Terima kasih, adik muda. Kamu bisa berlatih di rumah sekarang. Kamu tidak perlu bekerja terlalu keras. Istirahat saja kalau sudah lelah dan kurangi latihanmu. Kenapa aku harus membuat mereka bekerja lebih keras dan aku bekerja lebih sedikit? Apakah ini tentang makan dalam panci besar? Xie Yuan tampak bingung. Melihat ini, Huoda terbatuk dan menariknya ke samping. Xie, adik muda, begini. Kamu memang agak kurus. Saat kita berlatih bela diri, memperkuat tubuh juga bisa berbahaya. Aku khawatir fisikmu tidak cocok. Setidaknya jangan terlalu keras. Xie Yuan mengerutkan kening ketika mendengar ini. Aku sangat lemah. Kurasa aku baik-baik saja. Mungkin tidak terlihat dalam kehidupan sehari-hari, tetapi latihan bela diri mengharuskan Anda untuk memaksimalkan potensi tubuh. Sebelum mencapai tingkat tertentu, umur seorang seniman bela diri bahkan bisa diperpendek. Huoda menjelaskan dengan sabar bahwa dia sebenarnya merasa sangat menyesal dalam hatinya. Xie Yuan terdiam sejenak dan bertanya, tidak adakah yang dapat kamu lakukan? Ada caranya. Kita bisa menggunakan herbal dan makanan untuk menyehatkan tubuh dalam jangka waktu yang lama. Tapi harganya, saya khawatir 50 atau 60 tael tidak akan cukup. Begitu mahal. Meskipun ini adalah sebuah metode, saya khawatir ini tidak dapat dilakukan dalam jangka pendek. Tidak adakah jalan lain? Huoda ragu-ragu dan berkata, ya, saya mau. Saya sedang mencari metode kultivasi untuk menjaga kesehatan saya. Bagaimana cara menaikkannya?
Itulah yang umumnya dikenal sebagai kekuatan internal. Ada 4 metode latihan bela diri: nutrisi, latihan, pertarungan, dan pembunuhan. Metode nutrisi adalah kekuatan internal, yang menutrisi tubuh dari dalam keluar dan melatih kungfu. Metode latihan adalah apa yang telah kita latih akhir-akhir ini, yang juga dapat dianggap sebagai kekuatan eksternal. Metode pertarungan dan pembunuhan, tentu saja, adalah gerakan dan teknik pertarungan yang sesungguhnya. Awalnya aku tidak ingin bercerita terlalu banyak, karena teknik kultivasi ini sangat langka. Bukan hanya sekte zirah besi saja yang tidak memilikinya, aula senjata ilahi, aula tinju harimau hitam, dan bahkan aula-aula seni bela diri besar di Kabupaten Yunzhou pun tidak memilikinya. Teknik kultivasi untuk kekuatan batin pada dasarnya hanya dimiliki oleh sekte besar dan keluarga besar. Sebuah teknik kultivasi dapat diwariskan untuk membentuk sebuah sekte utuh. Apakah itu sangat langka? Xie Yuan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Ya, Hoda mendesah. Jika Anda mengembangkan kekuatan internal dan eksternal, Anda akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha saat berlatih bela diri. Bahkan pada level yang sama, mereka yang memiliki kekuatan internal dan yang tidak akan memiliki kemampuan bertarung yang sangat berbeda. Ki internal dapat menyehatkan tubuh dan memperpanjang umur. Lebih jauh lagi, ranah tertinggi seni bela diri hanya dapat dicapai melalui ki internal. Seberapa langkahkah itu? Jadi begitulah adanya. Ada pepatah seperti itu. Pemahaman Xie Yuan tentang latihan bela diri semakin mendalam. Ia menarik napas dan membungkuk, lalu berkata, "Terima kasih, kakak senior Huo, atas penjelasanmu. Tidak masalah. Seni bela diri memang sulit, tapi aku tidak akan menyerah." Melihat Xie Yuan berbalik dengan tegas, Huo ragu untuk berbicara. Dia memang seorang pemuda yang berwawasan luas dan gigih, namun sangat disayangkan. Berusaha lebih keras pada jalan yang salah akan sia-sia dan malah dapat merugikan diri sendiri. Xie Yuan kembali ke rumah, menutup gerbang, dan mengerutkan bibirnya erat-erat. "Tidak bisakah? Aku tidak percaya." Dia segera mengambil posisinya dan melanjutkan melatih keterampilannya di bawah sinar rembulan. Baju besi pemula, 78/100. Baju besi pemula, 81/100. Baju besi, memulai, 97/100. Baju besi, pemula, 100/100. Sampai bulan berada di puncaknya. Tubuh Xie Yuan bergetar, dan dia tiba-tiba merasakan sedikit jejak darah di dadanya, seolah muncul dari udara tipis. Apakah ini pengantarnya? Itu tidak sulit sama sekali. Bab 20. Baju besi lapisan terakhir, 1/500. Perubahan pada font di depan Xie Yuan menandakan adanya terobosan dalam wilayah kekuasaannya. Merasakan darah yang tidak berarti namun nyata di dadanya, mulut Xie Yuan sedikit melengkung. Artinya kungfu baju besi telah dikuasai, yang dapat menyehatkan darah dan ki, menguatkan kulit, dan mengambil langkah paling krusial dalam perjalanan menjadi seorang pendekar. Segala sesuatunya sulit pada awalnya. Banyak murid terdaftar membayar 10 tael perak, tetapi setelah 3 bulan mereka masih belum bisa masuk. Uang mereka benar-benar terbuang sia-sia. Xie Yuan hanya membutuhkan waktu lebih dari 3 hari untuk merasakan energinya, yang dapat dikatakan sangat berbakat. Meskipun aku tidak punya banyak darah dan energi, aku bisa mencoba melatih kulitku terlebih dahulu. Saat dia memikirkan hal ini, dia tiba-tiba merasa pusing dan tubuhnya terasa sangat kosong. Perasaan itu lebih dalam dari rasa lapar, seperti kelemahan yang mendalam di tulang-tulangku. Tubuh Xie Yuan terhuyung-huyung, dan ia berjuang keras untuk duduk di atas tumpukan kayu bakar. Butuh waktu lama baginya untuk pulih. Dia agak ragu. Apakah kekurangan fisik? Sepertinya kamu tidak bisa berlatih terlalu keras. Ini jelas merupakan peringatan dari tubuh. Tapi mengapa hal itu tidak terjadi sebelumnya? Dulu saya menebang kayu setiap hari, terkadang dari pagi hingga malam, dan saya bekerja jauh lebih keras daripada sekarang. Dulu, saya bahkan tidak bisa mengangkat tangan, tapi saya terlalu lelah. Saya hanya perlu istirahat 2 hari, dan saya tidak pernah merasakan perasaan menakutkan seperti ini, yaitu lemas di tulang. Setelah berpikir sejenak, Xie Yuan menemukan alasannya. Latihan seni bela diri adalah tentang memanfaatkan potensi tubuh. Umur seorang seniman bela diri akan dipersingkat sebelum mencapai tahap tertentu. Sama seperti para atlet top di masa lalu saya, yang tubuhnya hampir tidak manusiawi, mereka pikir mereka sehat, tetapi setelah pensiun, mereka dirundung cedera dan penyakit, jadi mereka mungkin tidak berumur panjang. Itu semua karena terlalu banyak mengonsumsi makanan yang dibutuhkan tubuh mereka. Sedikit darah dan energi di dadaku adalah esensi dari darah dan energiku. Aku bisa menggunakannya untuk melatih kulitku dan menuntunku ke jalan transendensi. Tetapi itu hanyalah hasil dari pemusatan darah dan energiku. Jika Anda orang yang bertubuh kuat, dengan latihan yang tepat, serta mengonsumsi makanan dan obat-obatan bergizi, dampaknya pada tubuh Anda tidak akan signifikan. Namun,
Jika Anda sudah mengalami defisit seperti saya, berarti Anda hanya menguras tubuh Anda secara berlebihan. Setelah mengetahuinya, Xie Yuan merasakan darah di dadanya lagi, ekspresinya rumit. Setetes esensi sama dengan 10 tetes darah. Berapa banyak esensiku yang telah diambil oleh jejak darah ini? Aku sudah benar-benar mengurasnya. Tidak heran Anda harus memiliki kesehatan yang baik untuk berlatih seni bela diri, karena memang dibutuhkan fondasi fisik yang kuat. Memang benar bahwa kekuatan batin dibutuhkan untuk mencapai tingkat yang tinggi. Jika tidak, jika Anda hanya berlatih bela diri tanpa melatih kekuatan batin, Anda akan menyia-nyiakan vitalitas Anda. Pengembangan diri masih terlalu jauh. Lebih baik aku menabung dulu untuk meningkatkan kemampuanku. Uangnya cuma 50 atau 60 tael. Apa masalahnya? Kalau tidak berhasil, aku bisa pergi menangkap harimau saja. 50 atau 60 tael tentu jumlah yang besar, dan harimau itu tidak dapat ditemukan hanya dengan mencarinya. Tetapi Xie Yuan tidak mau dan tidak bisa menyerah. Setelah menghibur dirinya, dia bahkan tidak punya tenaga untuk menyeka tubuhnya, jadi dia langsung masuk ke kamar dan tertidur. Keesokan paginya, Xie Yuan terbangun dengan lesu, masih merasa hampa dan lelah, seolah-olah dia telah menghadiahi dirinya sendiri 7 kali berturut-turut tadi malam. Mengerikan sekali. Ayo kita istirahat untuk hari berikutnya. Pada hari ketiga, Xie Yuan merasa sedikit lebih baik dan menghela napas lega. Sampai tubuhmu pulih, kamu tidak bisa berlatih secara membabi buta lagi. Ia enggan menyerah, tetapi ia masih tahu situasinya secara umum. Lagi pula, ia tidak sepenuhnya putus asa. Huoda sudah memberitahunya solusinya, yaitu menghemat uang dan membuang-buang waktu. Namun ini satu-satunya jalan, dan kita harus mempercepatnya. Lagi pula, selalu ada mata di desa yang mengawasinya, dan dia tidak pernah tahu kapan masalah akan menimpanya lagi. Sebelumnya, saat ia menebang pohon poplar besi, Xie Yuan menghitung bahwa ia dapat memperoleh pendapatan kotor sekitar 2 tael sebulan, tetapi sekarang ia telah maju ke penebangan kayu. Dia bisa mendapatkan lebih banyak uang hanya dengan menebang pohon poplar besi, tetapi dia punya tujuan yang lebih baik. Kayu kamper dan kayu nanmu merupakan bahan yang baik untuk membangun rumah dan membuat furnitur. Mengapa keduanya tidak bisa dijual dengan harga lebih tinggi dari harga kayu bakar? Xie Yuan membawa kapak dan berjalan ke pegunungan. Mustahil untuk menemukan spesies pohon berharga di hutan dangkal, dan jikapun ada, pohon-pohon tersebut telah lama ditebang oleh penebang kayu dari desa-desa pegunungan di sekitarnya. Beberapa pohon bagus yang dilihat Xie Yuan terakhir kali berada jauh di dalam pegunungan, di sekitar ruang terbuka tempat munculnya binatang-binatang besar. Tidak bisa dikatakan jauh di dalam pegunungan. Terakhir kali mereka pergi berburu harimau, mereka pikir akan memakan waktu 2 hari, tetapi mereka bertemu seekor harimau tepat saat hendak memasuki pegunungan. Kemudian Xie Yuan menebasnya dengan 3 kapak dan menghabisinya dalam 1 hari. Xie Yuan sudah tertarik berburu sebelumnya, jadi ia meminta Zhu Dongming beberapa pengetahuan dasar tentang cara menemukan jalan, menghindari bahaya, dan mengenali jejak hewan. Selain itu, ular, serangga, dan hewan liar semuanya bersembunyi di musim dingin, jadi selama mereka tidak tersesat, akan aman untuk menyelam lebih dalam. Ia mengikuti jejak yang dibuatnya terakhir kali berburu harimau. Perjalanan itu terasa familiar, dan hanya setelah setengah hari, ia melihat pohon pertama yang ia lihat. Pohon kamper besar. Pohon ini memiliki wangi alami yang tidak hanya menyenangkan hidung tetapi juga mengusir serangga. Keluarga di kota yang mampu suka menggunakan kayu ini untuk membuat lemari, rangka tempat tidur, dan sebagainya, jadi tidak ada masalah dalam menjual kayu ini. Aku akan membawamu ke kota untuk menjalani kehidupan yang baik. Jika kamu punya jiwa, mohon berkati aku agar aku bisa menghasilkan banyak uang. Xie Yuan menangkupkan kedua tangannya, berdoa dalam hati sejenak, lalu mengambil kapak besi tulang harimau di tangannya. Bel, 2, 2. Suara pohon tumbang terus-menerus terdengar dari dalam hutan, namun tak lama kemudian sebatang pohon kapur barus yang tinggi tumbang tak berdaya dan menimpa 2 pohon kecil. Kapak ini sangat berguna. Xie Yuan sedikit terkejut. Dia belum pernah mencobanya dengan benar sebelumnya, dan kali ini dia merasa lebih tajam dari yang dia bayangkan. Kayu kamper dapat digunakan untuk konstruksi. Kayunya sangat kuat dan tidak dapat menahan beberapa pukulan dari kapaknya. Zhou Feng adalah orang yang sangat baik. Tentu saja, peningkatan kemampuan Xie Yuan dalam menebang kayu juga membuatnya menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan kedua hal tersebut, menebang pohon-pohon tinggi ini bukanlah masalah baginya. Ketika pohon kamper tumbang, masalah muncul lagi. Bagaimana kita bisa mengeluarkan pohon sebesar itu dari pegunungan yang dalam? Setelah melihatnya, Xie Yuan berpikir. Saya hanya bisa memotongnya menjadi potongan-potongan yang bisa diangkut dan membawanya sendiri. Dia sudah mempunyai rencana sebelum datang dan juga mempertimbangkan untuk meminta bantuan seseorang, tetapi itu berarti dia harus berbagi keuntungan. Ketika saya masuk dan melihatnya, ternyata tidak terlalu tebal. Saya tinggal memotongnya menjadi beberapa bagian pendek dan melakukan beberapa putaran lagi.
Kalau tidak berhasil, saya tinggal membelahnya lagi menjadi dua, dan saya bisa mengeluarkannya. Kayu ini hanya dimaksudkan untuk dijadikan furnitur, bukan kayu bakar, jadi sulit untuk memotongnya menjadi potongan-potongan kecil. Xie Yuan seperti bos miskin yang enggan membayar karyawan dan harus melakukan semuanya sendiri. Suara kapak membelah kayu terdengar lagi di hutan. Sampai dia melihat matahari terbenam di barat melalui celah hutan, Xie Yuan mengambil sepotong kayu besar dan berjalan keluar gunung. Anggap saja itu sebagai olahraga. Xie Yuan telah memverifikasi bahwa pekerjaan fisik seperti menebang kayu hanya membuat Anda lelah dalam jangka pendek, tetapi tidak membuat tubuh Anda lelah, dan Anda dapat menebusnya dengan makan lebih banyak dan tidur lebih banyak. Hanya dengan berlatih bela diri dan memeras serta merangsang darah dan tenaganya, dia dapat merasakan kepanikan yang dalam. Dengan cara ini, ia akan membawa kapak ke gunung saat matahari terbit dan membawa kayu menuruni gunung saat matahari terbenam, dan 10 hari pun berlalu. Akhirnya, saya menebang seluruh pohon kamper menjadi potongan-potongan kayu halus, meminjam kereta dari desa, memuat semuanya, dan mendorongnya ke kota Panlong dengan sedikit rasa takut. Kalau aku tidak bisa menjualnya lebih dari 1 atau 2 tael, semua kerja keras ini tidak akan sepadan. Menjual kayu untuk perak itu agak terlalu serakah. Hei, 7 atau 800 wen saja sudah cukup. Tidak peduli berapa lama pun dibutuhkan, selama masih ada harapan, dia akan memiliki tekad untuk memindahkan gunung seperti Yugong. Tentu saja, tidak ada seorang pun yang memperhatikannya. Ketika dia tiba di rumah tukang kayu terbesar di kota, Xie Yuan mendorong gerobak kayu ke sana dan menanyakan harganya. Berapa banyak yang kamu katakan? Bersambung.